Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 18. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Memang ada banyak cara untuk menentukan arah. Wajar jika sekte besar seperti Sui Longshan mewariskan beberapa metode pada setiap Wan Xiang Zhenren. Kita, para kultivator Purple Mansion, bisa mati jika mati. Tapi begitu Master Suli mati, sekte akan segera mengirim orang untuk datang. Lu Huang menatap Long Wei. Long Wei, meskipun kau kuat dan jahat, di hadapan seluruh gunung naga salju milikku, kau pasti akan mati. Ya, untuk masalah serius seperti kematian orang sungguhan, para tetua sekte pasti akan datang dalam sehari. Kau sudah mati. Sebelum kau bisa menunggu kedatangan malaikat dinasti Xia Agung, guru seniorku sudah tiba. Kesombongan para biksu Purple Mansion ini jelas meningkat. Wow! Tiba-tiba dan tanpa peringatan, sebuah bayangan tembus pandang menyambar dan langsung menembus kepala para biksu Purple Mansion. Darah berceceran, lalu mereka semua jatuh ke tanah dengan suara keras. Sangat cepat. Tidak ada tanda-tanda. Ekspresi Long Jiuhuo, Long Liuzhen, dan yang lainnya berubah drastis. Cara yang digunakan Long Wei sama sekali tidak berubah. Lagi pula, Long Wei bahkan tidak menuangkan energinya ke dalam pedang pembunuh iblis, melainkan sepenuhnya mengandalkan pikiran ilahi untuk mengendalikannya. Jadi wajar saja tidak ada tanda-tanda. Ketujuh orang itu masih mengutuk putus asa, dan mereka pun dibantai dalam sekejap. Suli sudah mati, kata Long Wei dengan sungguh-sungguh. Skenario terburuknya adalah Gunung Suelong benar-benar mengirim orang yang lebih kuat untuk memeriksa. Kita harus segera bersiap. Mengapa ada ombak dan tiada akhir? Long Liuzhen menggertakkan giginya menahan sakit. Aduh, Patriark Long Jiuhuo juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya saya sangat terkejut, tetapi kemudian tiba-tiba saya disiram seember air dingin, dan hati saya pun hancur. Sejuta mil jauhnya dari Gunung Yanshan, salju dan dingin menyelimuti sepanjang tahun. Terdapat pegunungan yang tak berujung, beberapa di antaranya rendah dan beberapa menjulang tinggi hingga ke awan. Disinilah letak sekte Gunung Suelong, sebuah kekuatan besar di Kabupaten Anshan. Sekte Gunung Suelong terbagi menjadi 3 faksi. Para pemimpin ketiga faksi tersebut semuanya adalah Master Puncak, yang merupakan Tao Yuanshen. 3 gunung tertinggi dan termegah adalah tempat tinggal 3 Taois Yuanshen. Ada banyak gunung lain di sekitarnya, yang merupakan wilayah kekuasaan banyak orang Wan Xiang Zhenren. Tentu saja, ada banyak praktisi Zifu yang mengikuti Wan Xiang Zhenren dan bahkan mengikuti Taois Yuanshen, menunggu ajaran mereka. Terdapat istana-istana di puncak Lengning di Gunung Suelong. Di salah satu aula utama, terdapat tempat tidur giok, tempat seorang pemuda berpakaian merah duduk bersila. 2 pelayan berdiri di kedua sisi bawah, gemetar ketakutan dan tidak berani bersuara untuk mengganggu mereka. Puncak Lengning adalah salah satu puncak tertinggi di antara sekian banyak puncak di sekte Gunung Naga Salju. Master puncaknya, Sui Hongyi, adalah seorang jenius luar biasa yang dibina oleh Gunung Naga Salju. Ia memasuki alam Xiantian pada usia 10 tahun, alam Istana Ungu pada usia 16 tahun, dan alam Wan Xiang pada usia 39 tahun. Setelah 30 tahun berikutnya, ia menjalani berbagai ujian dan menjadi anggota pengawal Yinglong dari dinasti Xia Agung. Di Yinglong Wei, ia mempelajari beberapa teknik yang lebih kuat, dan kemampuan bertarungnya sangat tinggi sehingga ia menduduki peringkat 3 teratas di antara Wan Xiang Zhenren di Gunung Suelong. Meskipun mereka berdua Wan Xiang Zhenren, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Beberapa di antaranya, seperti Master Suli, hanyalah master segala hal biasa, sementara beberapa master segala hal yang paling mengagumkan telah menguasai mantra-mantra yang kuat, atau memiliki senjata sihir yang kuat, atau telah menguasai kekuatan sihir yang kuat, atau telah menguasai boneka-boneka yang kuat. Dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mendekati roh primordial Tao. Di antara para kultivator Purple Mansion, ada yang luar biasa dan brilian, dan ada yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja seperti Long Jiuhuo, dan yang lebih kuat seperti Dong Ziki. Dengan kesempurnaan Purple Mansion yang sama, Dong Ziki mampu menghadapi Long Jiuhuo dan beberapa kultivator lainnya. Dan yang lebih kuat seperti Tong Yu. Berkat kekuatan magis yang telah ia kembangkan, ia mampu menyapu bersih sekelompok kultivator Purple Mansion sendirian. Ada juga orang jahat seperti Long Wei, yang membunuh Tong Yu semudah membantai ayam. Di antara Wan Xiang Zhenren, kekuatan satu sama lain sangat bervariasi. Gadis Sui Hongyi ini adalah yang paling memukau di antara mereka, dengan kekuatan yang hampir setara dengan Taois Yuanshen. Pakaian merah. Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga pemuda berbaju merah. Anak laki-laki berbaju merah itu membuka matanya dan berkata dengan hormat, "Tuan, adikmu, Suli, baru saja meninggal. Dia seharusnya berada di Yanshan." Suara dingin itu melanjutkan, "Hongyi, kau harus pergi ke Yanshan untuk memeriksa bagaimana adikmu, Suli, meninggal. Kau adalah pengawal Yinglong,
Kau bisa menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai Yanshan sesegera mungkin. Baik, Guru. Pemuda berbaju merah itu mengangguk. Ia adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh sang majikan. Saat ditemukan, ia terbaring di salju. Saat itu ia masih bayi, dan hanya dibungkus jaket katun merah. Karena itu, sang majikan memberinya nama keluarga Sue dan nama Hongi. Hubungan antara ia dan sang majikan seperti ayah dan anak kandung. Namun, keduanya kurang pandai berekspresi dan memiliki kepribadian yang dingin dan keras. Panggilan. Awan merah tiba-tiba muncul di bawah pemuda berjubah merah itu, dan langsung terbang meninggalkan aula utama. Dalam sekejap, awan itu menghilang di cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung Niu Jiao. Anggota keluarga Long sedang berdiskusi tentang cara menghadapi orang-orang kuat yang dikirim oleh Gunung Naga Salju. Sekte besar seperti Sue Longshan sangat menghargai reputasi. Kami adalah suku kecil dari keluarga Long, tetapi kami telah membunuh begitu banyak murid mereka. Mereka pasti tidak akan menyerah. Long Liu Zhen berkata dengan cemas, sekarang kami hanya bisa berharap para malaikat dari dinasti Xia Agung akan datang. Selama para malaikat itu datang, dengan perlindungan dinasti Xia Agung, Sue Longshan tidak akan berani bertindak seberani apapun. Tapi orang-orang kuat dari Gunung Naga Salju bisa tiba dalam sehari. Long Jiuhuo mengerutkan kening dan berkata, tapi para malaikat dari dinasti Xia Agung mungkin tidak bisa tiba dalam sehari. Masing-masing berpikir. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melarikan diri, kata Nenek Ying dengan suara serak. Baiklah, larilah. Long Jiuhuo berkata, kita tidak bisa melawan secara langsung. Kita tidak bisa membiarkan Long Wei mengambil risiko seperti itu. Ayo kita lari sekarang, agar penduduk Gunung Naga Salju bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki. Selama kita bisa menunda sampai malaikat itu tiba, kita akan berhasil. Aku khawatir orang-orang kuat dari Gunung Naga Salju tidak akan bisa menemukan kita. Dan karena marah, mereka akan melampiaskan amarah mereka pada orang-orang biasa di suku ini, kata Long Liu Zhen. Ekspresi Long Wei tiba-tiba berubah, dan dia berbalik melihat ke kejauhan. Hah! Melihat perubahan ekspresi Long Wei, yang lain juga melihat ke kejauhan. Energi gelap di sekitarnya tipis, dan Long Wei dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas dari kejauhan. Karena jiwa Long Wei telah mencapai tingkat kesadaran ilahi. Dia sangat sensitif dan dapat merasakan fluktuasi samar di langit yang jauh, jadi dia melihat ke sana. Saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Sebuah kapal perang yang megah dan lebar menghancurkan gelombang udara dan terbang ke arah mereka. Di atas kapal perang itu terdapat para prajurit agung berbaju zirah, masing-masing memancarkan cahaya ilahi dan momentum yang luar biasa. Dikelilingi oleh sekelompok prajurit ini adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, mengenakan setelan hitam yang indah, mahkota tinggi di kepalanya, dan sikap yang luar biasa. Ada juga seorang pria berbaju zirah di sampingnya, menyanjungnya. Ada dua bendera besar berkibar di kapal perang. Ada dua karakter Anchan pada satu bendera. Salah satu bendera bertuliskan Beishan. Klan Anchan Hou Beishan. Long Jiuhuo mendongak ke arah kapal perang raksasa yang melesat di udara. Melihat bendera besar di kapal perang itu, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Markuis Anchan. Long Wei juga terkejut. Wilayah Kabupaten Anchan yang luas ini adalah wilayah kekuasaan Markuis Anchan. Mudah dibayangkan betapa kuatnya Markuis Anchan. Hanya Garda Yinglong yang bisa menandinginya. Terutama dalam beberapa urusan di wilayah kekuasaan, bahkan Garda Yinglong pun tidak dapat ikut campur dan memengaruhi manajemen Markuis Anchan. Itu Jenderal Dong, kata Long Liu Zhen, yang berdiri di samping pemuda itu adalah Jenderal Dong. Kapal perang itu datang melalui udara. Pria berwajah manis yang berdiri di samping pemuda berpakaian hitam di kapal perang, Jenderal Dong, berteriak kepada orang-orang di bawah keluarga Long, semua orang dari Gunung Suelong, mengapa kalian tidak datang dan memberi hormat kepada utusan dari rumah Anchan Hou? Suaranya bergulung dan bergema di seluruh langit dan bumi. Utusan Chan Hou, Long Wei, Long Jiuhuo, Long Yichuan, dan yang lainnya kebingungan. Tetapi ketika mereka melihat dua bendera besar di kapal perang yang menjulang tinggi di angkasa, mereka pun mengerti. Kapal itu dihuni oleh klan Beishan, Markuis Anchan terkuat di seluruh Kabupaten Anchan. Namun, mereka jelas telah mengajukan petisi kepada dinasti Xia Agung untuk menyerahkan tambang Yuanxi kepada dinasti Xia Agung. Dan mereka telah menantikan kedatangan para malaikat dinasti Xia Agung. Mengapa utusan dari Markuis Anchan Menshan ada di sini? Ayo naik, kata Long Jiuhuo dengan suara rendah. Semua orang menanggapi. Meskipun kedatangan utusan dari kediaman Markuis Anchan itu aneh, bahkan Jenderal Dong, Jenderal dinasti Xia Agung yang bertugas di kota Yanshan, memujanya seperti seorang cucu, jadi bagaimana mungkin Long dan yang lainnya berani menyinggung perasaannya? Ayo pergi. Sebuah perahu muncul entah dari mana di dekatnya. Long Wei dan yang lainnya menaiki perahu dan langsung terbang ke angkasa. Di kapal perang yang berada di ketinggian, para prajurit penuh semangat dan jelas semuanya adalah kultivator Purple Man Shah Niang Ulung. Hal ini membuat Long Wei dan yang lainnya gugup. Seperti yang diduga,
Klan Beishan dari Markuis Anchan adalah salah satu dari 800 pangeran yang dianugerahkan hak waris setelah dinasti Xia Agung menyatukan dunia. Mereka adalah pengikut kuno yang telah ada selama ratusan juta tahun. Para prajurit yang mereka kirim secara acak semuanya adalah kultivator Purple Mansion. Ji Jiuhuo, keluarga Long Mu sedang beruntung. Jenderal Dong mendengus dingin. Tuan muda sedang menunggumu di dalam. Cepat masuk. Terima kasih, Jenderal Dong. Ji Jiuhuo tersenyum dan memimpin Long Wei dan yang lainnya masuk. Anggota keluarga Long berjalan di dek kapal perang dan masuk ke dalam di bawah bimbingan para prajurit. Wow! Long Wei melirik sekilas dan menemukan rune rumit di kapal perang itu. Sebuah kekuatan dahsyat tersembunyi di dalamnya. Ini seharusnya bukan senjata ajaib, tapi boneka mekanik. Dek kapal perang itu tingginya 3 lantai. Long Wei dan yang lainnya menuruni tangga menuju aula di lantai 2. Aula itu sangat luas. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di sana. Ia memandang awan tak berujung di luar melalui jendela dengan tangan di belakang punggung. Di sampingnya, 2 pelayan dan seorang pria tua gemetar di sudut ruangan. Dong Fanyu. Long Wei terkejut. Dia adalah salah satu kultivator Purple Mansion dari cabang Yanshan, Gunung Naga Salju. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengannya, dia pernah melihat potret dan beberapa informasi tentangnya. Di mana Tuan Suli? Tanya Dong Fanyu terkejut ketika melihat anggota keluarga Long masuk. Di mana kakak senior Zidao dan yang lainnya? Anggota keluarga Long mengabaikannya sepenuhnya. Salam, Yang Mulia. Long Jiuhuo adalah orang pertama yang membungkuk dan bersujud, hampir menyentuh tanah. Long Wei dan yang lainnya di belakang semuanya membungkuk dan memberi salam padanya. Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di depan jendela dengan tangan di belakang punggung berbalik. Kulitnya cerah dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia tampak mudah bergaul. Ia melirik mereka dan berkata, bangun. Baru pada saat itulah anggota keluarga Long mulai berbenah. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan tersenyum. Hanya beberapa orang? Jenderal Dong, bukankah kau bilang sebelumnya bahwa Gunung Naga Salju dan keluarga Long bertempur di Gunung Niu Jiao? Jenderal Dong Lian berkata dari samping Tuan. Memang banyak kultivator dari Gunung Naga Salju yang bertempur dengan keluarga Long di Gunung Niu Jiao. Bukankah Dong Fanyu juga mengatakan bahwa bahkan Wan Xiang Zhenren Suli pun pergi ke sana? Long Jiuhuo, coba saya tanya, di mana orang-orang dari Gunung Naga Salju? Ketika utusan dari kediaman An Chan Ho tiba, apakah mereka tidak berani bertemu? Laporkan kepada utusan. Long Jiuhuo berkata, orang-orang Gunung Naga Salju ingin membunuh keluarga Longku. Keluarga Longku berjuang keras dan akhirnya membunuh semua orang Gunung Naga Salju yang menyerbu. Mustahil, teriak Dong Fanyu, yang berdiri di samping, Tuan Suli adalah Tuan Wan Xiang. Keluarga Yulong hanya memiliki beberapa kultivator Purple Mansion. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh Tuan Suli? Kurasa kau mengandalkan formasi untuk meredam suara dari luar. Kau tahu Tuan Muda akan datang. Tapi Tuan Suli dan yang lainnya ada di dalam formasi dan tidak tahu bahwa Tuan Muda telah tiba. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri di sana tanpa berkata sepatah kata pun, hanya menonton. Ji Jiuhuo berkata Tuan Suli memang sudah meninggal. Long Wei. Long Jiuhuo berbalik dan berkata, keluarkan segel ajaib Master Suli dan tunjukkan pada Dong Fanyu ini. Long Wei membalikkan tangannya, dan segel besar segel penekan bumi muncul di telapak tangannya. Hanya dengan melihatnya, tekanan tersiratnya terasa luar biasa. Dong Fanyu terkejut dan berkata saya belum pernah melihat Guru Suli menggunakan segel ajaib, tetapi saya pernah menaiki senjata ajaib terbangnya. Seharusnya itu senjata sihir tingkat bumi. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berbicara. Long Wei membalik tangannya lagi, dan sebuah perahu layar kecil muncul di telapak tangannya. Meskipun hanya di telapak tangan, wajah Dong Fanyu memucat saat melihatnya bagaimana mungkin. Pupil mata Jenderal Dong mengecil, lalu ia tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga Long memiliki kemampuan yang luar biasa. Menurut laporan Dong Fanyu, hampir 20 kultivator Istana Ungu seperti Dong Ziki dan Tong Yu semuanya tewas di Gunung Niu Jiao. Aku tidak menyangka bahkan Master Suli dan yang lainnya yang kembali ke sana juga tewas di Gunung Niu Jiao. Pak! 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 Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba bertepuk tangan. Saya Beishan Baiwei. Pemuda berkostum hitam itu berkata sambil tersenyum. Saya yakin kalian semua sudah menduga bahwa saya datang ke sini untuk tambang Yuanxi di wilayah klan Long kalian. Tujuan saya hanya satu. Jika kalian mentransfer tambang Yuanxi ini ke rumah Markuis Anchanku, rumah Markuis Anchanku juga akan memberi kalian 30%. Ji Jiuhuo berkata dengan kaget tapi kami sudah melaporkannya ke dinasti Xia Agung. Jangan khawatir. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, kediaman Markuis Anchanku datang lebih dulu. Setelah kontrak ditandatangani, tidak akan ada gunanya bahkan jika utusan dinasti Xia Agung datang. Kediaman Markuis Anchanku akan membantumu menghalangi mereka. Semua orang di keluarga Long bernapas lega. Bagi keluarga Long,
Tidak ada perbedaan antara menyerahkannya kepada Markuisat Anchan dan menyerahkannya kepada dinasti Xia Agung. Di Kabupaten Anchan, Markuis Anchan dan dinasti Xia Agung memiliki status tinggi yang sama, karena ini adalah wilayah kekuasaan Markuis Anchan, dan Markuis Anchan harus mengelola beberapa hal, dan bahkan dinasti Xia Agung tidak dapat ikut campur. Apakah kamu bersedia? Tanya Beishan Baiwei. Ya, kata Long Jiuhuo, dan tak seorang pun, termasuk Long Wei, yang keberatan. Baiklah. Bei Shanbai tersenyum dan mengangguk. Saya akan memerintahkan seseorang untuk memeriksa kualitas urat biji Yuanxi. Kalian semua boleh pergi, Long Wei tetap di sini. Long Wei tetap tinggal, keluarga Long terkejut, dan Jenderal Dong Fanyu serta Jenderal Dong di samping mereka sudah membungkuk dan berkata, baik. Kemudian mereka mundur dengan patuh. Meskipun keluarga Long ragu-ragu, mereka juga mengikuti perintah dan mundur. Ji Jiuhuo, selamat. Jenderal Dong membungkuk di dek yang luas. Itu hanya keberuntungan. Long Jiuhuo tertawa dan berkata dengan heran, aku, Ji, tidak melaporkannya ke Istana Markuis Anchan, jadi bagaimana mungkin Istana Markuis Anchan mengirim utusan secepat itu? Mana mungkin aku tahu? Jenderal Dong menggeleng. Kalau aku mengirim seseorang untuk melapor, aku khawatir mereka belum sampai di kota Anchan sekarang. Ji Jiuhuo mengangguk sedikit. Semua orang di keluarga Long sedikit khawatir tentang Long Wei yang tinggal di aula atas. Dong Fanyu di samping menggertakkan giginya. Bahkan Tuan Suli pun sudah meninggal, yang membuatnya sangat tidak rela. Hanya Beishan Baiwei, Long Wei dan dua pelayan yang tersisa di aula. Tuan muda, mengapa Anda ingin menahan Long Wei di sini? Tanya Long Wei dengan hormat. Tidak perlu sungkan-sungkan. Beishan Baiwei langsung duduk dan menunjuk kursi hitam tak jauh dari situ. Duduklah juga. Ngomong-ngomong, namaku Beishan Baiwei. Panggil saja aku Baiwei. Aku tidak memegang jabatan resmi. Terima kasih, Tuan Baiwei. Long Wei duduk di sampingnya. Beishan Baiwei duduk di sana dan menatap Long Wei saat kau berumur 11 tahun. Kau membunuh buronan, Bo Zishan, dari Garda Yinglong. Dan seharusnya kau berumur 16 tahun ini. Jika tebakanku benar, keluarga Long mampu membalikan keadaan kali ini dan membiarkan Sui Longshan menderita kerugian. Mungkin karena kau, Long Wei. Long Wei terkejut. Master Baiwei dari Beishan ini tahu banyak hal, bahkan fakta bahwa ia telah membunuh Bo Zishan. Jangan khawatir, aku tidak sengaja menyelidikimu. Beishan Bai tersenyum dan berkata, sejujurnya, ini pertama kalinya aku diperintahkan oleh ayahku untuk melakukan sesuatu. Pertama kali aku melakukan sesuatu, aku harus berhati-hati. Meskipun masalah ini tampak sederhana, aku tetap menyelidiki keluarga Long Mu dengan saksama. Long Wei diam-diam terkejut. Klan Anchan Beishan adalah klan kuno yang keberadaannya hampir sama lamanya dengan klan kerajaan dinasti Xia Agung. Anak-anak klan ini berbeda. Bahkan ketika mereka pergi ke klan kecil sebagai utusan, mereka akan terlebih dahulu mencari tahu informasi detailnya, yang menunjukkan betapa berhati-hatinya mereka. Pada usia 11 tahun, kau membunuh Bo Zishan, dan pada usia 16 tahun, kau membunuh Tong Yu, Suli, dan yang lainnya. Beishan Baiwei menghela napas, bahkan jika kau menggunakan formasi itu, kau bisa mencapai rekor seperti itu. Aku harus mengagumimu. Dengan putus asa dan sedikit keberuntungan, Long Wei menggelengkan kepala dan mendesah, hampir semua anggota keluarga Long akan mati di Gunung Niu Jiao. Memikirkan liku-liku pertempuran sebelumnya di Gunung Niu Jiao, Long Wei juga merasa takut. Kau beruntung dan bahkan lebih kuat. Beishan Baiwei berkata, untuk seorang jenius sepertimu, sungguh sia-sia bakatmu di Anshan kecil. Kau sangat berbakat, tanpa bimbingan seorang guru yang hebat, aku khawatir kau akan sulit mencapai apapun. Misalnya, tanpa metode kultivasi terbaik, akan sulit untuk menjadi seorang Wanxiang Zhenren. Long Wei mengangguk. Saya memang berencana untuk bepergian ke luar negeri dan bahkan menjadi muridnya. Tetapi saya harus menunggu beberapa waktu. Beishan Baiwei mengangguk, dan sebuah token muncul di tangannya. Jika kau pergi ke kota Anchan, kau bisa menemukanku. Long Wei tertegun. Token? Ini sama saja dengan menerima bantuan dari pihak lain. Tetapi Beishan Baiwei lahir di keluarga bangsawan dan berhati-hati dalam bertindak. Ia sangat sopan kepada seorang kultivator Purple Menshan dari suku biasa. Orang seperti itu juga bisa menjadi teman dekat. Terima kasih, Tuan Baiwei. Long Wei ragu sejenak sebelum menerima token itu. Di bagian depan token terdapat tulisan, Beishan, dan di bagian belakang tertulis, Heihu. Hal ini membuat Long Wei bertanya-tanya dengan suara pelan, Beishan Heihu? Itu nama ayahku. Beishan Bai tersenyum. Long Wei segera berkata, ketika kita sampai di kota Anchan, aku pasti akan pergi menemui Tuan Baiwei. Akan butuh waktu bagi anak buahku untuk memeriksa kualitas urat biji Yuanxi. Kau dan aku bisa mendengarkan beberapa lagu dan menunggu dengan sabar. Beishan Baiwei bertepuk tangan pelan, dan tiba-tiba beberapa dayang keluar dari balik tirai pintu samping aula,
masing-masing memegang alat musik, dan masing-masing dari mereka sangat cantik, dan alunan musik yang riang terdengar. Pada saat yang sama, para pelayan menyajikan makanan lezat. Setelah sekian lama, melalui obrolan sederhana, Long Wei juga memperoleh banyak kesan baik pada Beishan Bai Wei. Tiba-tiba, pengawal Ying Long sedang menyelidiki sebuah kasus dan ingin menangkap anggota keluarga Long untuk diinterogasi. Mohon beri kami sedikit kemudahan, pemilik kapal perang. Sebuah suara dingin terdengar langsung dan menggema di seluruh kapal perang. Bahkan Long Wei dan Beishan Bai Wei di aula mendengarnya dengan jelas. Long Wei menoleh dan melihat keluar jendela, hanya untuk melihat seorang pemuda berbaju merah berdiri di atas awan merah di langit di kejauhan, menatap dingin ke arah ini. Di dek kapal perang, Long Jiuhuo, Long Yichuan, dan yang lainnya terkejut. Pengawal Ying Long ingin menangkap mereka untuk diinterogasi. Keluarga Long tidak pernah melakukan kejahatan serius. Ying Long Wei ini mungkin murid Gunung Suelong, kata Long Liu Zhen melalui transmisi suara. Wah, mereka datangnya cepat sekali. Mereka tiba dari sekte Gunung Naga Salju hanya dalam 1 jam. Long Jiuhuo pun mengangguk. Satu-satunya musuh yang mereka buat adalah Gunung Naga Salju. Karena Suelongshan adalah sekte besar, wajar jika beberapa pengikutnya menjadi anggota Garda Ying Long. Pengawal Ying Long sedang menyelidiki sebuah kasus. Sebuah suara riang terdengar. Beishan Bai Wei, yang berpakaian hitam, adalah orang pertama yang menuruni tangga dengan santai. Long Wei mengikutinya dari belakang. Sambil berjalan, Beishan Bai Wei melirik pemuda berbaju merah di atas awan merah di langit di kejauhan. Kasus apa yang sedang kalian selidiki, pengawal Ying Long? Apakah kalian menangkap orang-orang dari keluarga Long? Ketika Sue Hongyi, yang berada di awan merah di kejauhan, melihat pemuda berpakaian hitam, ekspresinya berubah. Sebagai Ying Long Wei, di wilayah Kabupaten Anchan yang luas, ia dianggap sangat arogan. Tetapi ketika bertemu dengan kediaman Markuis Anchan, ia harus menahan diri. Jika hanya orang biasa di kediaman Markuis Anchan, tidak masalah. Sue Hongyi dapat mengetahui dari pakaian pemuda di depannya bahwa ia adalah keturunan langsung dari kediaman Markuis Anchan. Hierarki di kediaman Anchan Ho sangat ketat, dan persyaratan berpakaiannya pun ketat. Pakaian hitam bermotif Beishan di manset di depan Anda bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan sembarang orang. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan keturunan langsung dari rumah Markuis Anchan? Sue Hongyi sedikit mengernyit. Setelah sedikit ragu, Sue Hongyi berkata langsung saya diperintahkan untuk menangkap buronan, kebu. Saya menduga buronan, kebu, bersembunyi di wilayah keluarga Long dan dilindungi oleh keluarga Long. Bisakah kita menangkap penjahat yang dicari? Beishan Bai Wei di kapal perang bertanya dengan lembut, apakah Anda punya perintah militer? Ya. Sebuah gulungan hitam muncul tiba-tiba di tangan Sue Hongyi. Ketika gulungan itu dibuka, tertulis kata-kata di atasnya. Itu adalah perintah militer untuk menangkap buronan, kebu. Dan orang yang menerima perintah militer itu adalah Sue Hongyi. Beishan Bai Wei dapat mengetahui sekilas bahwa ini memang perintah militer asli. Ia sedikit mengernyit dan melirik Sue Hongyi di kejauhan, berpikir bahwa Sue Hongyi memang luar biasa. Begitu melihat orang itu, Beishan Bai Wei langsung menduga bahwa orang itu pastilah murid Gunung Suelong yang datang untuk menangkap keluarga Long demi balas dendam. Sebagai pengawal Ying Long, berurusan dengan keluarga Long akan mudah. Aku tak menyangka ia akan menerima perintah militer lalu mencari-cari kesalahan dan berkata, aku curiga penjahatnya bersembunyi di keluarga Long. Benar-benar tak terbantahkan. Apa yang harus dilakukan? Perintah penjaga Ying Long? Semua orang di keluarga Long gemetar. Long Wei memandangi gulungan perintah militer dari kejauhan, lalu mengamati anak laki-laki berbaju merah itu lebih dekat menurut Tuan Mu Xiao. Ketika ia menjadi pengawal Ying Long, ia juga memasuki akhir periode Wan Xiang. Kekuatan anak laki-laki berbaju merah ini secara alami tidak lemah, dan penampilannya tidak hanya seperti remaja, tetapi ia tampak seperti seorang jenius. Semakin muda penampilan Anda harus semakin berhati-hati. Akan menakutkan jika seorang anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun datang ke sini dan langsung meminta Ying Long Wei untuk menyelidiki kasus ini. Saya diperintahkan untuk menangkap buronan itu. Mohon bantuannya, Tuan. Sue Hongyi menjadi lebih sopan. Saya hanya melihat perintah militer Anda yang memerintahkan penangkapan buronan, kebu, tapi saya tidak melihatnya memerintahkan penangkapan anggota klan Long. Beishan Bai Wei berteriak, saya rasa Anda harus mundur. Salju berbaju merah di atas awan merah di kejauhan tampak marah dan berteriak, kalau kau mau menyinggung kebu, sembunyi saja di rumah Ji. Pengawal Ying Longku ingin menangkap seseorang. Apa kau akan melindunginya, Tuan Muda? Saat ini, nama Gunung Suelong sama sekali tidak berguna. Hanya papan nama Ying Long Wei yang berguna. Kentut. Beishan Bai Wei menunjuk Sue Hongyi dan mengumpat. Sudahkah kau pahami situasinya? Kenapa aku di sini? Tanya orang-orangmu dari Gunung Suelong. Dong Fanyu, kenapa kau tidak pergi menemui guru seniormu? Saya gemetar ketakutan saat memasuki gua itu. Dong Fanyu. Sue Hongyi di atas awan merah melirik dan memastikan bahwa itu Dong Fanyu.
Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia tentu saja mengenali penampilan murid-murid cabang Yanshan. Ketika dia melewati kota Suelong tadi, dia mendapati bahwa tidak ada kultivator Purple Menshah di kota itu. Ada apa? Mengapa Tuan Muda dari Menshah Marquis Anchan ada di sini? Dong Fan Yulian berkata Tuan Muda dari rumah Marquis Anchan ini adalah utusan dari rumah Marquis Anchan. Dia datang ke sini untuk menandatangani kontrak transfer dengan keluarga Long. Kontrak transfer? Sue Hongyi mengerutkan kening. Beishan Baiwei tertawa dan berkata, murid-muridmu dari Gunung Suelong, termasuk Wan Xiang Zhen Ren Suli, semuanya mati di sini karena mereka ingin merebut tambang Yuanxi ini. Tapi sekarang tambang Yuanxi ini telah dipindahkan ke rumah Marquis Anchanku. Tentu saja, rumah Marquis Anchanku akan melindungi keselamatan keluarga Long. Jangan bilang kau hanya sedang menyelidiki sebuah kasus. Sekalipun kau punya perintah militer untuk menangkap anggota keluarga Long, kau tetap harus berkoordinasi dengan para pemimpin senior Garda Yinglong dan istana Marquis Anchanku terlebih dahulu. Beishan Baiwei berteriak. Juga, kirim pesan kepada pendeta Tao Yuanshen di Gunung Suelong Mu. Keluarga Long dilindungi oleh istana Marquis Anchanku. Beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Sue Hongyi menggertakkan giginya saat mendengar ini. Oke. Sue Hongyi segera menunggangi awan itu, berubah menjadi aliran cahaya merah, dan terbang menjauh dengan cepat. Jika Beishan Baiwei ingin membantu keluarga Long secara pribadi, Sue Hongyi akan berani melawannya dengan identitasnya sebagai Yinglong Wei. Tetapi, jika pihak lain adalah utusan dan menandatangani kontrak transfer, maka pihak tersebut mewakili seluruh Anchan Marquis Menshah. Mereka yang secara khusus diminta untuk dilindungi oleh Anchan Marquis Menshah tidak dapat diganggu di wilayah Kabupaten Anchan, bahkan oleh pengawal Yinglong. Jika memang ada penjahat yang sangat jahat di keluarga Long, mereka juga perlu berdiskusi dan berkoordinasi dengan Anchan Marquis Menshah. Hanya jika Anchan Marquis Menshah setuju, pengawal Yinglong dapat menangkap mereka. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan keluarga Long kami. Semua orang di keluarga Long gembira melihat pemuda berbaju merah itu pergi. Mereka semua ketakutan ketika mendengar tentang pengawal Yinglong sedang menyelidiki sebuah kasus sebelumnya. Long Wei juga berkata, terima kasih, Guru Baiwei. Aku di sini untuk menandatangani kontrak transfer. Seharusnya aku melindungi keselamatanmu. Beishan Baiwei terkekeh. Sue Hongyi itu, yang mengenakan kulit kekaisaran Yinglong Wei, bahkan tidak tahu siapa dirinya. Dia sangat arogan di depan rumah Marquis Anchanku. Dia hanya seorang Sue Longshan. Semua orang di keluarga Long merasa iri ketika mendengar ini. Lihatlah betapa sombongnya kata-kata ini. Itu hanyalah gunung naga salju. Bagi kediaman Marquis Anchan, gunung naga salju hanyalah sebuah kekuatan di bawah yurisdiksinya. Jika kediaman Marquis Anchan marah, tidak akan sulit untuk menghancurkan seluruh gunung naga salju. Namun bagi keluarga Long, gunung naga salju adalah raksasa, dan kediaman Marquis Anchan adalah monster yang tak terbayangkan. 3 sosok terbang dari kejauhan. 3 sosok dengan cepat mendarat di dek. Mereka adalah prajurit berbaju besi. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan, kami sudah menyelidikinya. Urat Yuanxi ini radiusnya lebih dari 4.000 mil dan dalamnya lebih dari 300 mil. Kualitasnya sangat baik. Ada juga banyak Yuanxi berkualitas tinggi. Ya. Beishan Baiwei mengangguk puas, lalu tersenyum pada Long Wei dan Long Jiuhuo, Ji Jiuhuo, kepala klan Long, dan Long Wei. Kalian berdua masuk ke aula dan tanda tangani kontrak transfer denganku. Ya. Ji Jiuhuo dan Long Wei keduanya menanggapi dan mengikuti Beishan Baiwei ke aula di lantai 2. Ada 2 gulungan yang diletakkan di atas meja di aula. Teks pada gulungan-gulungan itu persis sama, keduanya dalam format kontrak transfer. Hal-hal di atas secara jelas menggambarkan cara mendistribusikan dan melindungi keluarga Long. Keluarkan perintah bawahan kota Wanjian Mu dan tinggalkan stempelmu di sana. Dan kalian berdua harus menandatangani nama kalian. Beishan Baiwei berkata, aku sudah menempelkan stempel rumah Marquis Anchan, dan aku menunggumu. Long Wei dan Long Jiuhuo saling memandang. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan meninggalkan tanda dan namanya pada kedua gulungan itu. Salah satu kontrak itu milikmu, dan yang satunya lagi milik rumah Marquis Anchanku. Beishan Baiwei berkata, begitulah aturannya. Ji Jiuhuo tersenyum dan berkata, kami sangat senang bisa selamat dari bencana ini. 70% dari urat biji Yuanxi ini akan diberikan kepada Istana Marquis, dan 10% akan kami simpan. Sedangkan 20% sisanya, kami bersedia memberikannya kepada Anda, Tuan, sebagai ucapan terima kasih atas penyelamatan Anda. Lagi pula, Long Jiuhuo adalah orang tua yang telah hidup selama hampir 400 tahun, jadi dia sangat licik. Dia sangat mengetahuinya. Di permukaan, 30% dari urat biji Yuanxi ini memang milik keluarga Long, tetapi secara diam-diam, mereka biasanya dieksploitasi. Lebih baik memberikannya langsung kepada para petinggi. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan.
Tidak perlu. Bei Shanbai tersenyum dan berkata, aku dan Long Wei langsung cocok. Jangan khawatir, tidak akan ada yang memanfaatkan tambang Yuanxi ini. Siapa yang berani mencuri barang-barang temanku? Teman? Long Wei merasa hangat di hatinya. Aku akan mengerahkan beberapa prajurit untuk menggali seluruh tambang Yuanxi, kata Bei Shanbai Wei, lalu keluarga Long Mu akan mengirim beberapa orang ke tambang, dan Yuanxi yang mereka gali bisa langsung diserahkan kepada para prajurit di sini. Baiklah. Long Jiuhuo mengangguk berulang kali. Ya. Bei Shanbai Wei mengangguk sedikit. Ji Jiuhuo melihat pihak lain masih ingin bicara dengan Long Wei, jadi dia langsung berkata, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lalu dia pergi. Hanya Long Wei, Bei Shanbai Wei dan dua pelayan yang tersisa di aula. Long Wei, kata Bei Shanbai Wei, kau telah mencapai begitu banyak hal di keluarga Long. Bakatmu jauh lebih hebat daripada Sue Hongi itu. Aku sarankan kau jangan tinggal terlalu lama di tempat sekecil ini. Dunia yang benar-benar milikmu jauh lebih luas. Kau ditakdirkan untuk menjadi tokoh terkemuka di Kabupaten Anchan di masa depan. Long Weilian berkata, Tuan Bai Wei, Anda sangat baik, tetapi tidak lama lagi saya akan keluar dan menjelajahi dunia. Ya. Bei Shanbai Wei mengangguk. Long Wei selalu penasaran. Long Wei berkata, bolehkah aku bertanya bagaimana kau bisa sampai ke rumah Long secepat itu? Rumah Jiku mengandung Yuanxi. Mungkin butuh waktu lama sampai berita itu sampai ke rumah Markuis Anchan. Jika utusan dari rumah Markuis Anchan tidak datang kali ini, keluarga Long mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Hahaha. Bei Shanbai tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana urat Yuanxi ini terbentuk? Ini? Long Wei menggelengkan kepalanya dengan bingung. Bei Shanbai tersenyum dan berkata, vena Yuanxi ini terbentuk ketika seorang Taois Yuanshen sedang berkultivasi dalam pengasingan dan ingin menerobos. Ia membentuk formasi besar untuk menyerap Yuanli tak terbatas dari langit dan bumi di sekitarnya. Akhirnya, urat Yuanxi sebesar itu pun terbentuk. Dan Taois Yuanshen itu juga berhasil menerobos dan menjadi Dewa Bumi. Dewa Bumi? Long Wei terkejut. Ternyata bilik batu itu adalah tempat Dewa Bumi tinggal. Yang abadi di dunia ini adalah Dewa Naga Api. Bei Shanbai Wei berkata, setelah dia menerobos, dia diundang ke kediaman Markuis Anchanku. Di perjamuan penyambutan, ayahku segera mengetahui bahwa ada tambang Yuanxi di sini, dan juga tahu bahwa tambang itu berada di wilayah keluarga Long Mu. Jadi aku mendapat tugas ini dan datang ke sini untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Long Mu. Long Wei tiba-tiba menyadari. Ternyata bukan Long yang melaporkannya, tapi Mensyah Markuis Anchan sudah lama mengetahuinya. Pantas saja kejadiannya begitu cepat. Baiklah, sudah selesai. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Saudara Long Wei, kalau kau pergi ke kota Anchan, kau harus datang menemuiku. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi tuan rumah yang baik. Bei Shanbai tersenyum. Tentu saja. Jawab Long Wei. Formasi pengunci langit naga neter di Gunung Niu Jiao telah ditarik. Semua orang di keluarga Long menatap langit yang jauh. Kapal perang telah pergi, hanya menyisakan 8 prajurit dari para kultivator Istana Ungu. Batuk. Long Yichuan, yang tadinya begitu kuat, tiba-tiba melemah. Wajahnya pucat pasi dan ia bahkan mulai batuk. Ayah. Long Wei berbalik dan menatap ayahnya, Long Yichuan. Long Yichuan terbatuk dan wajahnya memucat. Melihat kekhawatiran putranya, ia tak kuasa menahan senyum dan berkata, karena aku menggunakan berbagai teknik terlarang sebelumnya, istana unguku semakin mengecil. Istana itu runtuh total, sehingga tubuhku tiba-tiba melemah. Menggunakan beberapa teknik terlarang? Long Wei terkejut. Ayah, kalau begitu. Hahaha. Long Yichuan tertawa riang dan menyentuh kepala Long Wei. Pertarungan ini adalah yang terakhir bagiku. Aku akan menjadi lumpuh setelah pertarungan ini. Kalau begitu, tentu saja aku akan menggunakan lebih banyak teknik terlarang. Ekspresi Long Wei berubah. Semua teknik terlarang sangat berbahaya bagi tubuh, dan dapat mengeluarkan kekuatan jauh melampaui batas normal yang dapat mengorbankan tubuh bahkan umur seseorang. Yichuan, tubuhmu? Wajah Long Jiuhuo juga berubah. Dia seharusnya bisa hidup sebulan lagi, kata Long Yichuan. 1 bulan. Wajah Long Wei langsung pucat, tanpa jejak darah. Bagaimana? Kok bisa begini? Aku jelas-jelas sudah buru-buru balik. Kenapa begini? Long Wei. Long Yichuan menatap putranya. Kau telah melihat banyak kehidupan dan kematian. Tidak bisakah kau melihatnya? Bagiku, hidup seperti orang tak berguna untuk waktu yang lama adalah siksaan. Aku lebih baik mati dengan gemilang setelah pertempuran terkuat. Itulah takdirku. Tubuh Long Wei sedikit gemetar. Lagi pula, ibumu sudah terlalu lama menungguku. Aku harus pergi dan menemaninya. Long Yichuan menatap putranya dengan saksama. Setelah ibumu meninggal, satu-satunya yang membuatku khawatir adalah dirimu. Tapi sekarang kau tak lagi membutuhkan perlindunganku. Kau benar-benar bisa terbang di langit.
Tidak, ayah. Long Wei menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dia seharusnya sangat gembira setelah selamat dari bencana, tetapi Long Wei tidak bisa merasa bahagia. Waktu berlalu. Long Wei menemani ayahnya setiap hari. Setiap hari, ayah dan anak itu berlatih pedang bersama. Meskipun mereka hanya bertukar jurus pedang, mereka berdua benar-benar tenggelam di dalamnya. Seringkali ada seekor anjing besar seputih salju, atau bocah lelaki Kingxi, atau pengurus rumah tangga Qiuye yang mengawasi di samping mereka. Akhirnya, hari ini tiba. Long Yichuan berbaring di kursi, sementara Bai Shuize kembali ke wujud aslinya dan bersandar di sampingnya. Kepalanya menyentuh Long Yichuan dengan lembut. Xiao Bai. Long Yichuan membelai rambut Bai Shuize dengan lembut. Aku menganggapmu sebagai saudara dalam hidup ini, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Bai Shuize menundukkan kepalanya dan air matanya pun mengalir. Long Wei. Long Yichuan menatap Long Wei yang berdiri di sampingnya. Aku ingin Xiao Bai mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi sebagai binatang suci setingkat rumah ungu, aku khawatir dia akan ditangkap oleh kultivator abadi lainnya begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dan Xiao Bai telah menyaksikanmu tumbuh dewasa dan sangat dekat denganmu. Aku ingin dia mengikutimu. Ini ideku, dan juga ide Xiao Bai. Long Wei mengangguk lembut oke. Xiao Bai. Long Yichuan menatap adiknya yang sedang hidup dan mati. Tolong jaga Long Wei baik-baik untukku. Saat aku tidak ada, kau akan menjadi kakak Long Wei. Ingatkan juga dia untuk tidak tersesat. Bai Shuize mengangguk sedikit. Long Yichuan lalu mengeluarkan selembar kulit binatang dari tangannya dan menyerahkannya kepada Long Wei. Aku tahu kau selalu ingin tahu siapa yang membunuh pamanmu dan mencelakai ibumu dan aku. Ada nama dan beberapa informasi tentang mereka di sana. Awalnya aku meminta kakekku untuk memberikannya kepadamu. Sekarang setelah aku kembali hidup-hidup dari Gunung Niu Jiao, aku akan memberikannya kepadamu secara pribadi. Aku bersumpah. Long Wei mengambil kulit binatang itu. Kilatan ganas melintas di matanya, lalu ia menggertakkan gigi dan berkata, aku, Long Wei, pasti akan membunuh mereka dan membalaskan dendam ini. Long Yichuan mengangguk aku tidak akan menghentikanmu membalas dendam. Tapi ingatlah, di hati ibumu dan aku, hidupmu jauh lebih berharga daripada hidup mereka. Saya mengerti. Long Wei mengangguk. Ya. Long Yichuan jelas merasakan vitalitasnya terkuras habis, napasnya melemah. Ia tersenyum dan berkata, ingat, saat aku mati, kremasi aku. Dan taburkan abuku di danau ular bersayap. Aku sudah bilang pada ibumu bahwa aku akan bersamanya setelah aku mati. Long Wei berusaha keras menahan air matanya. Dalam hidupku, aku riang di masa muda, bekerja keras di masa muda, dan menjadi terkenal di Anshan dengan pedang di tanganku. Long Yichuan menatap kehampaan dengan tatapan samar di matanya. Aku pernah bersumpah untuk membuat namaku dikenal di seluruh dinasti Xia Agung dengan pedang di tanganku. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya. Tapi putraku akan melakukannya. Long Yichuan menatap Long Wei dengan keinginan tak berujung di matanya Long Wei. Kamu bisa melakukannya? Long Wei merasakan kepedihan di hatinya. Dia masih ingat dengan jelas adegan ayahnya mengajarinya ilmu pedang langkah demi langkah. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu cara berlatih pedang. Saat itu, ia masih kecil, dan ayahnya tampak tinggi dan kuat. Dimulai dari 13 gaya pedang dasar, saya belajar sendiri langkah demi langkah. Pada saat ini, Long Wei mengerti bahwa ayahnya, yang telah kehilangan jalan menuju keabadian, telah menaruh keinginannya untuk memiliki pedang pada dirinya sendiri. Aku akan melakukannya. Long Wei menatap ayahnya dan berjanji, ayah, aku akan melakukannya, aku pasti akan melakukannya, dan namaku akan dikenal di seluruh dinasti Xia Agung. Long Yichuan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Long Wei dengan lembut. Tanganku gemetar. Ingat, hiduplah dengan baik dan hiduplah dengan luar biasa. Suara Long Yichuan melemah, dan senyumnya semakin cerah, hiduplah bahagia, hiduplah bahagia, hiduplah bebas. Tangan ayahku tiba-tiba terkulai dan matanya terpejam. Celepuk. Long Wei berlutut, menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Ah! Long Wei mengangkat kepalanya dan melolong kesakitan. Bai Shuize juga dengan lembut menyentuh tubuh Long Yichuan dengan kepalanya. Dan saat dia menyentuhnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Tak seorang pun tahu bahwa Long Yichuan meninggal dengan tenang. Hanya Long Wei dan Bai Shuize yang menemaninya. Para pelayan lain di Pulau Mingxin tidak mengetahui kematian tersebut. Wow! Wow! Sebuah perahu mengapung di Danau Yishe. Long Wei berada di atas perahu, memegang sebuah guci dan menaburkan abu segenggam penuh ke dalam danau. Abunya pun melayang tertiup angin dan menyatu dengan air. Dalam cahaya sisa matahari terbenam. Seorang pemuda dan seekor anjing besar seputih salju mengapung perlahan di atas sebuah perahu kecil. Long Wei tidak langsung meninggalkan Yanshan, melainkan tetap tinggal di Pulau Mingxin di Danau Yishe. Ia juga pergi ke Shuifu di tengah perjalanan dan pergi ke kuil Dewa Perang di Shuifu untuk menerobos tingkat kedua. Tingkat kedua memang tidak berbahaya bagi Long Wei saat ini,
Dan kemudian Long Wei juga memilih salah satu harta karun tingkat manusia. Dalam sekejap mata, musim gugur berganti musim dingin, dan salju tebal turun di luar. Long Wei berlatih pedang dengan jari-jarinya di ruang kerja, lalu menuliskannya di kertas kulit binatang. Qiuye. Long Wei berteriak. Tuan muda. Qiuye segera mendorong pintu dan masuk. Suruh seseorang memberitahu kota Wanjian dan kota Sifu, kata Long Wei, lalu beritahu mereka bahwa aku akan pergi. Hilang? Qiuye terkejut dan menatap Long Wei. Guru, apakah Anda akan meninggalkan Yanshan? Qiuye sudah tahu hari ini akan tiba. Gurunya adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa dan pada akhirnya akan meninggalkan Yanshan. Namun, ketika hari ini tiba, Qiuye masih merasa tertekan dan enggan. Konyol sekali. Long Wei melangkah maju, menyeka air mata Qiuye, dan berkata, aku masih harus berjuang di dunia ini. Dunia ini luas dan ada banyak orang kuat. Aku tidak bisa diam saja dan bersikap sombong. Saya mengerti, Qiuye mengerti, kata Qiuye. Qiuye. Long Wei mengeluarkan sebuah nanokristal dan menyerahkannya kepada Qiuye. Ada beberapa harta karun di dalam nanokristal ini. Aku sudah menyiapkannya untukmu dan Kingxi. Chun Chao sudah mati. Meskipun aku harus pergi, Kingxi harus dijaga. Ada sebuah buku di dalam nanokristal ini yang mencatat secara rinci kegunaan berbagai harta karun. Di antaranya adalah pil pembersih sumsum tulang, yang diperoleh dari Wan Xiang Zhenren. Setelah meminumnya, pil ini dapat meningkatkan bakatmu dan sangat meningkatkan kemungkinanmu untuk menjadi makhluk bawaan, kata Long Wei. Ini terlalu berharga. Qiuye terkejut dan menolak. Long Wei menatap Qiuye jalan menuju keabadian itu panjang. Aku tidak ingin melihatmu mati muda, Qiuye. Jika kau menjadi makhluk bawaan, kau bisa hidup lebih lama. Jangan menolak. Di tempat seperti Yanshan, pil pembersih sumsum mungkin berharga. Tapi bagi orang-orang kuat seperti Wan Xiang Zhenren, pil pembersih sumsum ini tidak ada apa-apanya. Hidup lebih lama. Qiuye mengangguk lembut dan tidak menolak. Ia menatap Long Wei, apakah tuan muda akan kembali? Aku akan kembali. Aku pasti akan kembali. Long Wei menghela napas, ada banyak hal di danau ular bersayap yang tidak bisa kulepaskan. Setelah kultivasiku berhasil, aku akan kembali dan tinggal di danau ular bersayap selamanya. Saya akan menunggu Anda, Tuan. Qiuye menatap Long Wei. Long Wei tersenyum dan berkata, jangan menunggu dengan bodoh. Kalau ada yang kau suka, nikahi saja dia. Qiuye menggelengkan kepalanya. Saya adalah pelayan tuan muda, dan saya akan menjadi pelayan tuan muda selama sisa hidup saya. Long Wei tidak banyak bicara. Hari berikutnya. Di luar tertutup salju. Long Youyang, Long Honghua, Long Jiuhuo, Long Liuzhen dan lainnya semuanya bergegas ke sini. Ini beberapa buku rahasia yang kudapat secara kebetulan. Long Wei menyerahkannya langsung kepada ketua klan, Long Jiuhuo. Kebanyakan buku ini sebanding dengan 10.000 pedang, dan Sutra Air Menetes. Gulungan ini mencatat pengalaman pembentukan seorang pengembara abadi, 9 jilid pembentukan. Long Wei juga menyerahkannya kepada pemimpin klan, Long Jiuhuo. Ini misterius dan tak terduga, tetapi dibutuhkan bakat dan waktu yang lama untuk mempelajari formasi. Saya berharap klan akan mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka di masa depan. Ji Jiuhuo, Long Liuzhen dan lainnya semuanya terkejut. Apa saja pengalaman seorang pengembara abadi dalam menyusun formasi? Yang ini berjudul, Suplemen Pedang Petir dan Api. Long Wei mengeluarkan sebuah buku yang terbuat dari kulit binatang. Saya menyimpulkannya berdasarkan fragmen pedang petir dan api, dan menambahkan pemahaman saya tentang ilmu pedang. Saya menambahkan 4 pedang lagi dan akhirnya menulis, Suplemen Pedang Petir dan Api, ini. Total ada 7 jurus pedang utama. Buku ini adalah hasil dari hampir semua usahaku selama 6 bulan terakhir. Long Wei mengeluarkan buku kulit binatang lain dengan tulisan, Sutra Air Hujan, di atasnya. Aku menamai perangkat ilmu pedang ini, Sutra Air Hujan. Di masa depan, jika anggota keluarga Longku dapat berlatih, Sutra Air Menetes, dengan sempurna, mereka dapat mempelajari dan memahami, Sutra Air Hujan, ini. Long Wei menatap buku di tangannya dengan penuh emosi. Selama 6 bulan terakhir, ia terus-menerus berpikir dan merangkum wawasannya, dan menuliskan semua wawasannya tentang jalan air hujan, ke dalam Sutra Air Hujan, ini. Proses merangkum dan menulis buku ini juga membuat Long Wei mencapai kemajuan pesat dalam jalan air hujan. Sebagai makhluk yang menyadari, domain pedang air hujan, Sutra Air Hujan, yang ditulisnya mengandung ratusan lapis makna sejati Tao, dan bahkan setiap goresannya mengandung maksud pedang. Ini, begitu Long Jiuhuo dan yang lainnya melihat 3 kata besar di sampul Sutra Hujan, mereka merasakan niat pedang datang ke arah mereka. Mereka semua berubah warna. Sebagai master, mereka semua dapat merasakan keistimewaan Sutra Air Hujan. Bahkan mereka pun merasa tertindas.
Tak heran jika Long Wei mengharuskan sutra air tetes dikuasai terlebih dahulu sebelum dapat dipahami. Mulai hari ini, sutra air hujan akan menjadi harta karun keluarga Long kita. Kata Long Jiuhuo penuh semangat, dan anggota klan lainnya pun ikut bersemangat. Beruntungnya seorang jenius muncul di klan. Tetapi meninggalkan buku ini dapat menumbuhkan lebih banyak jenius. Sutra air hujan ini jelas lebih unggul daripada banyak buku rahasia lainnya seperti lagu 10.000 pedang. Long Wei tidak meminta siapapun untuk mengantarnya. Ia meminta Long Jiuhuo dan yang lainnya untuk kembali dan tinggal sampai larut malam. Sudah larut malam dan semua orang sudah tidur. Long Wei membawa Bai Shuize ke danau sendirian, berlutut tepat di atas salju, bersujud 3 kali ke arah danau ular bersayap yang tak berujung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, Ibu, aku, Long Wei, pasti akan membunuh musuh-musuh Gunung Naga Salju dan membalaskan dendam kalian. Aku juga akan termasyhur di seluruh negeri dinasti Xia Agung yang tak berujung. Maafkan anakku karena meninggalkanku untuk sementara waktu." Long Wei berdiri dan menatap Bai Shuize di sampingnya. "Paman Bai, ayo pergi." Gadis kecil itu, Bai Shuize menyampaikan pesan kepada Long Wei. Long Wei melirik ke kejauhan, dan Qiu Ye berdiri dalam kegelapan. Qiu Ye tahu Long Wei akan pergi, jadi dia tidak tidur dan menunggu dalam diam. Ketika melihat Long Wei menatapnya, dia tak kuasa menahan tangis. Long Wei tersenyum. "Ayo pergi." Long Wei langsung berjalan ke perahu yang muncul entah dari mana di dekatnya, dan Bai Shuize juga ikut berjalan. Wow! Perahu itu segera lepas landas ke udara, menerobos udara, dan melesat ke langit malam. "Tuan." Qiu Ye bergegas maju beberapa langkah, mengangkat kepalanya, dan menatapnya dari kejauhan. "Aku pasti akan menunggumu kembali, sungguh." Langit malam. Perahu itu berada di atas awan, dan Long Wei memandang ke bawah, ke daratan luas tak berujung di bawahnya. Ia juga bisa melihat danau luas danau ular bersayap di bawahnya, dan Pulau Mingxin di tengahnya. Long Wei merenung dalam-dalam. Terlalu banyak hal di sini yang sulit dilepaskan. "Ayo pergi." Long Wei menoleh dan menatap langit malam yang tak berujung di kejauhan. Di balik Gunung Yanshan, terbentang dunia yang lebih luas dan lebih indah. Suara mendesing. Hanya ada seorang pemuda dan seekor anjing besar seputih salju di perahu itu, yang dengan cepat menghilang di ujung dunia. Sebuah perahu kecil terbang menuju kota Anshan di tengah awan. Long Wei berbaring di dalam perahu, punggungnya bersandar di buritan, dan sekilas ia bahkan bisa melihat daratan tak berujung di bawah. "Aku harus membalaskan dendam paman, ayah, dan ibuku," pikir Long Wei. Gulungan yang ditinggalkan ayahnya untuknya berisi nama-nama musuhnya. Ada 3 pembunuh saat itu. Yang utama bernama Dongqi. Nama yang agak aneh, tetapi kakek Dongqi adalah seorang pendeta Tao. Long Wei sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Membunuh seorang master suli bukanlah apa-apa. Lagi pula, ada juga beberapa master hebat di antara master segala hal, seperti Sue Hongyi. Ia tidak terlalu yakin. Sedangkan untuk roh primordial Tao yang agung dan perkasa, ia takut embusan api primordial akan mengubahnya menjadi abu dan jiwanya akan terbang. Yuan Huo adalah metode yang dimiliki setiap orang setelah menjadi seorang Taois Yuan Shen. Jika Anda bukan seorang Taois Yuan Shen, Anda tidak akan memilikinya sama sekali. Sama seperti gambar Dharma Wan Xiang, yang unik bagi Wan Xiang Zhenren. Total ada 3 pembunuh. Dongqi adalah utusan utama. 2 lainnya, Yu Tong, dan Sui Yi, adalah kaki tangannya, pikir Long Wei. Menurut pesan di gulungan ayahnya, Yu Tong dan Sui Yi seperti pelayan yang mengikuti Dongqi. Begitu Dongqi memberi perintah, mereka berdua akan langsung membunuh. Tegasnya, Yu Tong dan Sui Yi lah yang mengambil tindakan, sedangkan Dongqi lah yang memberi perintah. "Dongqi, Yu Tong, Sui Yi, kalian bertiga pantas mati." Mata Long Wei berkilat tajam, lalu ia berpikir, tak perlu terburu-buru membalas dendam. Fondasiku sekarang dangkal. Aku bahkan tak tahu seberapa kuat Dongqi dan 2 lainnya sekarang, atau di mana mereka berada. Aku tak bisa membalas dendam sekalipun aku mau. "Ayo kita pergi ke kota Anshan dulu, cari sekte, dan bergabunglah," kata Long Wei diam-diam. Long Wei bukan orang bodoh. Orang tuanya pernah berkata bahwa ketika Long Wei pergi menjelajahi dunia, ia akan menemukan seorang guru besar untuk menjadi muridnya. Lagi pula, sangat berbahaya sendirian di dunia ini. Tetapi jika ia memiliki pendukung, situasinya akan berbeda. Sulit bagi kultivator Purple Menshan biasa untuk menjadi murid, tetapi Long Wei sangat berbakat dan pasti bisa menjadi murid seorang guru besar. Jelas dia bisa menjadi murid orang kuat, tetapi Long Wei tidak akan mencari kesulitan dengan melakukan segala sesuatunya sendirian. Jika aku bergabung dengan sebuah sekte, aku bisa mempelajari kekuatan magis darinya, dan bahkan mempelajari metode pemurnian ki terbaik. Pikir Long Wei dalam hati. Tong Yu bisa mempelajari hukum langit dan bumi di Gunung Naga Salju. Selama ia memilih sekte yang lebih kuat dari Gunung Naga Salju, Long Wei yakin pasti ada kekuatan magis di sekte tersebut.
Dengan bantuan sekte, kekuatanku bisa ditingkatkan pesat, dan wawasanku bisa diperluas, jadi aku punya modal untuk membalas dendam. Long Wei tidak ingin kehilangan nyawanya karena balas dendam. Sesuai harapan orang tuanya, balas dendam memang penting, tetapi nyawanya sendiri lebih penting. Ia juga ingin namanya tersebar ke seluruh dunia, dan ia bahkan mungkin bertemu Lord Cui lagi di masa depan. Sayang sekali aku tidak cukup kuat, kalau tidak, akan lebih baik jika aku langsung bergabung dengan Garda Yinglong. Long Wei menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit untuk bergabung dengan Garda Yinglong. Bahkan Master Mu Xiao pun masuk setelah mencapai tahap akhir Wan Xiang. Jika dia ingin masuk, bahkan jika dia akhirnya lulus, dia akan ketahuan berada di tingkat ketujuh dari Qiming Nin Heavens setelah diperiksa. Dia pasti akan ketahuan memiliki masalah karena dia mengandalkan kekuatan magisnya, yaitu tangan pemetik bintang, untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Kekuatan magis Star Picking Hand adalah kartu truf yang sesungguhnya. Long Wei enggan mengandalkan jurus ini untuk bergabung dengan pengawal Yinglong. Pertama, bergabunglah dengan sekte dan gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah itu, bergabunglah dengan pengawal Yinglong. Kekuatan dan metode magis pengawal Yinglong bahkan lebih komprehensif. Mungkin lebih kuat dari rumah Markuis Anchan. Long Wei mengangguk. Untuk mencapai puncak, terlalu bodoh untuk bertarung dengan bodoh. Tanpa metode pemurnian Qi yang kuat, ia tidak akan mampu menembus ke tingkat Wan Xiang, apalagi Taoist Yuan Shen. Semakin berharga metode pemurnian Qi, semakin kecil kemungkinannya untuk diwariskan kepada orang luar. Setelah diwariskan kepada orang luar, sekte akan memburu Anda. Dan saya memiliki kualifikasi yang luar biasa. Cara yang benar adalah bergabung dengan sekte terlebih dahulu dan kemudian bergabung dengan Garda Yinglong. Selama proses kultivasi, kami bertiga memiliki seorang guru. Roh Gua Air bahkan menyarankan agar Long Wei mencari lebih banyak guru dan menyerap esensi dari berbagai sumber, yang akan membantunya menjadi orang yang kuat di tiga alam di masa depan. Paman Bai, kata Long Wei. Bai Shuize di atas perahu berbalik dan menatap Long Wei. Katakan padaku, saat aku pergi ke kota Anchan kali ini, haruskah aku menjadi muridnya dulu lalu bertemu Beishan Bai Wei? Atau haruskah aku bertemu Beishan Bai Wei dulu? Long Wei berkata, orang ini sangat baik padaku dan mengatakan bahwa aku harus bertemu dengannya saat aku pergi ke kota Anchan. Beishan Bai Wei? Bai Shuize berbicara dalam bahasa manusia. Pria ini memiliki latar belakang yang luar biasa dan pandai berteman. Karena dia berkata begitu, maka kau harus menemuinya. Lagi pula, Beishan Bai Wei sangat akrab dengan kota Anchan, dan aku yakin dia juga akrab dengan banyak sekte. Ini juga akan membantumu memutuskan sekte mana yang akan kau ikuti. Long Wei mengangguk sedikit. Itu masuk akal. Lagi pula, dari semua sekte di wilayah luas Kabupaten Anchan, yang paling ia kenal adalah Gunung Naga Salju, dan ia tidak terlalu mengenal sekte-sekte lainnya. Namun, Gunung Naga Salju bukanlah sekte terbaik di Kabupaten Anchan. Sekte-sekte yang dipimpin oleh para dewa abadilah yang terbaik. Long Wei tidak terbang terlalu cepat di dalam kapal. Ia terbang selama 8 atau 9 jam sehari, dan menghabiskan 3 atau 4 jam lainnya di darat untuk mencari tempat berlatih, beristirahat, dan memvisualisasikan diagram NUA, DLL. Dengan cara ini, ia dapat menempuh jarak 100.000 mil sehari. Wow! Pada hari ke-6 setelah Long Wei meninggalkan Yanshan, dia berlayar di awan. Long Wei tiba-tiba merasakan gelombang yang kuat dan menoleh. Ia melihat sebuah kapal yang menjulang tinggi menerobos udara dan menghancurkan gelombang udara di kejauhan. Ada banyak wanita cantik di kapal itu. Di dek kedua kapal terdapat seorang bangsawan berkulit putih, dan di sampingnya ada 3 wanita cantik yang mengetuk-ngetukkan kaki dan menggosok-gosok bahu mereka. Bangsawan itu mengenakan pakaian merah tua dan memegang segelas anggur. Ia melirik ke arah Long Wei dan mengabaikannya. Lihat, orang itu memakai kulit binatang, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Dia tidak berpendidikan sama sekali. Sekilas saja, Anda bisa tahu bahwa dia bukan berasal dari suku besar. Beberapa wanita cantik jelita di haluan kapal besar sedang berbicara dengan Long Wei. Panggilan. Kapal besar itu meraung dan segera menghilang dari pandangan Long Wei. Kapal besar itu sangat cepat. Sepertinya dikemudikan oleh Wan Xiang Zhenren. Long Wei masih berbaring di kapalnya, dan kapal itu masih bergerak perlahan dengan kecepatan 100.000 mil sehari. Bahkan, kecepatan senjata sihir terbang itu juga bisa digunakan untuk memperkirakan kekuatannya. Semakin dekat kita ke kota Anchan, semakin mudah kita bertemu dengan para kultivator abadi. Kapal besar tadi adalah gelombang ke-6 yang kutemui. Long Wei mendesah. Kota Anchan adalah pusat wilayah Anchan yang luas. Para dewa dan iblis berkumpul di sini. Semua suku, sekte, dan aliran sesat yang lebih besar akan mendirikan cabang di kota Anchan. Banyak kultivator independen juga senang berkumpul di kota Anchan, karena para dewa dan iblis berkumpul di sini, dan ada banyak harta karun yang dapat dipertukarkan. Selain itu, keamanan publik di kota Anchan sangat baik, sehingga Anda dapat berlatih dengan tenang. Waktunya istirahat.
Pikiran Long Wei bergerak, dan perahu segera menuki ke bawah dan terbang langsung menuju hutan belantara di bawah. Dengan kekuatan Long Wei saat ini, memang sulit baginya untuk menghadapi bahaya saat keluar. Satu-satunya yang benar-benar bisa membuatnya tak berdaya adalah Taois Yuanshen. Dan Taois Yuanshen? Siapa di antara mereka yang tidak berkultivasi di guanya sendiri? Bahkan jika mereka sesekali keluar untuk berpapasan, para Taois Yuanshen itu sangat agung atau sulit dipahami. Wus! Perahu itu melesat menembus pegunungan dan hutan, lalu menghilang begitu saja. Long Wei dan Bai Shuize mendarat di tanah. Kita istirahat di sini saja hari ini, kata Long Wei, lalu dengan santai melemparkan 3 bendera formasi. Bendera-bendera formasi itu jatuh tepat di kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Jika mereka berada di dunia luar, mereka tidak akan bisa melihat Long Wei dan Bai Shuize di dalam sama sekali. Long Wei duduk bersila dan mulai bermeditasi, memvisualisasikan gambar Nua di lautan kesadarannya. Bai Shuize juga mengeluarkan sebuah gulungan, tergeletak di sana, mengamati teks padat di gulungan itu. Gulungan ini adalah gulungan 9 jilid formasi. Long Wei memiliki 9 jilid formasi yang asli, jadi ia menggunakan mantra sederhana tanda air untuk menyalin 2 salinan gulungan tersebut, yang satu ditinggalkan di suku, dan yang lainnya diberikan kepada Bai Shuize. Paman Bai sangat ahli dalam formasi, dan pencapaiannya jauh melampaui Nong Zidao, dan tentu saja jauh melampaui Long Wei. Hanya saja, buku-buku formasi yang bagus untuk dipelajari di masa lalu tidak cukup, jadi sekarang setelah ia memperoleh 9 jilid formasi, ia secara alami memahaminya setiap hari. Saat itu fajar. Long Wei berdiri. Paman Bai. Long Wei menatap Bai Shuize yang berdiri di sampingnya. Bai Shuize masih berbaring di sana menatap gulungan itu. Mendengar panggilan Long Wei, ia langsung berdiri dan menyimpan gulungan itu. Ayo pergi. Long Wei langsung berjalan ke perahu, diikuti Bai Shuize. Suara mendesing. Perahu itu segera lepas landas dengan cepat dan terus bergerak menuju kota Anshan. Hah! Setelah terbang puluhan mil, perahu tiba-tiba berhenti dan Long Wei menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ada apa? Bai Shuize menatap Long Wei. Ada fluktuasi. Long Wei menatap hutan di bawahnya. Berdasarkan kekuatan dan arah fluktuasinya, seharusnya ini adalah pertarungan antar kultivator Purple Man Shan. Ia segera melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat menyelimuti hutan di bawahnya. Ketika Long Wei baru saja mencapai tingkat indera spiritualnya mampu menjangkau area sejauh 100 mil darinya. Setengah tahun kemudian, jangkauan kesadaran spiritualnya telah meluas sedikit. Di pegunungan dan hutan. Kami keturunan keluarga Meng, teriak seorang pemuda tampan berkulit putih dengan marah, dan di sebelahnya ada seorang perempuan langsing dan cantik, serta seorang pemuda tegap dan jujur. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi serangan itu, dan penyerangnya adalah 2 pria berpakaian putih. Kedua pria berpakaian putih itu menggunakan senjata ajaib mereka untuk menjebak ketiga orang itu sepenuhnya. Bajingan dari Gunung Naga Salju, begitu ayahku tahu, dia akan membunuh kalian berdua, kata pemuda tampan berkulit putih itu dengan marah. Kalau kalian berdua pergi, suku ini tidak akan membalas dendam untuk hal kecil ini. Tapi kalau kita mati, keluarga Mengku pasti akan melacaknya sampai tuntas. Wanita anggun itu juga berteriak dan mengancam. Hanya pemuda jujur itu yang tetap diam. Ketiganya memang keturunan keluarga Meng, dan keluarga Meng adalah salah satu dari sedikit suku super di seluruh wilayah Anshan, lebih kuat dari Gunung Suelong. Namun, sebagai suku teratas juga terdapat banyak pertikaian internal. Bahkan kota istana barat keluarga Long pun terbagi menjadi beberapa faksi, belum lagi suku super ini. Ketiganya memiliki kualifikasi rata-rata dan lahir dari keluarga kelas bawah di suku tersebut. Mereka tidak dianggap serius dan bahkan kesulitan mempelajari metode-metode terbaik. Jadi setelah menembus tahap awal Istana Ungu, mereka segera pergi bersama dan ingin pergi ke kota Anshan untuk bergabung dengan sebuah sekte. Ada cukup banyak pengikut dari suku-suku besar yang bergabung dengan sekte mereka. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang tidak berhasil di suku mereka sendiri. Saudaraku, dilihat dari pakaian ketiga orang ini, mereka memang dari keluarga Meng. Kedua pria berjubah putih itu berbisik satu sama lain. Haruskah kita membunuh mereka? Kau tidak mengerti. Orang-orang berstatus tinggi di keluarga Meng punya banyak pelayan, dayang, dan pengawal saat bepergian. Sekalipun ketiga orang ini dari keluarga Meng, mereka tidak punya status di keluarga Meng. Bunuh saja mereka. Bagus. Setelah kedua pria berpakaian putih itu membuat keputusan, mereka segera memulai pembunuhan. Awalnya, ketiga anggota keluarga Meng hampir tidak dapat bertahan bersama, tetapi ketika 2 murid dari Gunung Naga Salju tidak dapat menahan diri lagi, ketiga anggota keluarga Meng tiba-tiba merasa sangat kesulitan. Seharusnya aku mendengarkan si Tou lebih awal. Wanita cantik bertubuh ramping itu memucak dan sangat menyesal, karena setelah mereka bertiga menjadi kultivator Purple Man Shan, mereka tidak berani berlatih lagi. Sebab, begitu mereka mencapai tahap tengah Purple Man Shan, fondasi mereka sudah kokoh,
Dan umumnya sekte yang lebih kuat tidak akan mau menerima mereka sebagai murid. Jadi mereka bertiga berada di tahap awal Purple Mansion. Saat mereka keluar kali ini, Meng Yan berkata, Xiao Xin, kekuatan kita berada di posisi terbawah di antara para kultivator Purple Mansion. Jika kita terbang dengan senjata sihir begitu kita dicegat, itu akan berbahaya. Sebaiknya kita berjalan di tanah dengan tunggangan, seperti orang biasa yang berjalan perlahan. Meskipun butuh waktu lama, itu lebih aman. Para kultivator abadi terlalu malas untuk melawan beberapa orang biasa. Dasar bodoh. Teman lainnya, Meng Jun, berkata dengan marah, kita menunggangi tunggangan dan berjalan pelan di tanah. Perjalanannya lebih dari 1.000.000 mil, dan mungkin butuh waktu setahun untuk sampai di sana. Kau rela melewati gunung dan sungai, tapi aku tidak. Aku tidak percaya. Kita terbang secepat mungkin, dan kita bisa sampai di sana hanya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin kita begitu sial bertemu seseorang yang menyerang kita hanya dalam beberapa hari? Si Tou, apa yang dikatakan Meng Jun masuk akal. Seharusnya semuanya baik-baik saja dalam beberapa hari. Meng Xin tidak ingin menyia-nyiakan waktu setahun, jadi dia memutuskan untuk terbang ke kota Anchan. Disayangkan, mereka benar-benar bertemu seseorang yang bermain curang. Beberapa kultivator berlatih keras, beberapa tumbuh besar dengan membunuh, dan beberapa tumbuh besar dengan merampok. Merampok adalah cara tercepat untuk mendapatkan harta, dan memang banyak orang yang melakukannya. Paf! Pita Sutra itu menahan serangan pedang terbang, tetapi dampaknya tetap membuat Meng Xin muntah darah di tempat. Xiao Xin, Meng Yan, pria jujur di sebelahnya, sangat cemas. Ia menggertakkan gigi dan wajahnya memerah, tetapi auranya tiba-tiba melonjak. 9 bola batu hitam yang terbang di depannya semakin cepat dan melesat menuju kedua pria berbaju putih itu. Maju, maju, teriak Meng Yan. Batu. Wajah Meng Xin berubah. Tentu saja ia bisa melihat bahwa Meng Yan telah melakukan teknik terlarang. Mereka akan bergabung dengan sekte, dan melakukan teknik terlarang akan merusak fondasi mereka. Akan sulit bagi mereka untuk bergabung dengan sekte yang lebih baik. Cepat pergi. Meng Yan tampak gila. Kenapa kau belum pergi juga? Pemuda berkulit putih di sebelahnya berubah menjadi asap hijau dan lari lebih dulu. Meng Xin menggertakkan gigi dan mengikutinya. Kedua pria berbaju putih itu hanya mencibir ketika melihat ini. Sungguh angan-angan bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Engah, engah. Tiba-tiba muncul sesosok hantu dari tanah, secepat kilat, dan langsung melewati kepala kedua pria berpakaian putih itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Kedua pria berbaju putih itu membelalakan mata, penuh ketidakpercayaan. Mereka telah melakukan banyak perampokan sebelumnya, jadi mereka sangat berhati-hati. Saat bertarung, mereka bahkan lebih waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Tetapi mereka tidak merasakan fluktuasi energi apapun, dan langsung diserang oleh pedang terbang tepat di bawah kaki mereka. Terlebih lagi, senjata sihir dan baju zirah mereka sendiri sama sekali tidak dapat menghalangi mereka. Darah berceceran, dengan sedikit warna putih. Kedua pria berpakaian putih itu tiba-tiba lemas dan jatuh ke tanah tanpa suara. Bunuh, bunuh. Pria jujur Meng yang bertingkah seperti orang gila, masih berusaha sekuat tenaga mengendalikan 9 bola batu hitam itu, tetapi tiba-tiba ia menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Dua pria berpakaian putih jatuh ke tanah, mati. Ini. Meng Yan tidak dapat mempercayainya. Meng Jun, yang sedang berlari cepat, menoleh ke belakang dan melihat dua sosok berbaju putih tergeletak di tanah di kejauhan. Dengan penglihatannya sebagai seorang kultivator, ia dapat melihat noda darah di tanah dengan lebih jelas. Saudari Xin. Meng Junlian mengirim pesan suara, jangan lari. Kedua orang di Gunung Suelong sudah mati. Meng Xin tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh, hanya melihat dua sosok tergeletak di kejauhan, tempat pertarungan tadi terjadi. Ayo kita pergi dan melihat, kata Meng Junlian. Ya. Meng Xin juga mengikuti dengan hati-hati. Mereka berdua segera terbang kembali ke tempat perkelahian itu terjadi. Meng Jun dan Meng Xin menatap Meng Yan, pria jujur yang berdiri di sana dengan linglung, bingung. Meng Jun bahkan bertanya, Si Tou, ada apa? Ledakan. Api muncul entah dari mana di sekitar mereka, langsung menyelimuti kedua murid gunung naga salju dan membakar mereka sampai mati. Kebakaran. Ketiga pria dan wanita dari keluarga Meng semuanya terkejut. Aku melihat sesosok berjalan keluar dari hutan, diikuti seekor binatang buas. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah seorang anak laki-laki tampan berkulit binatang, dengan seekor anjing besar seputih salju mengikutinya. Suara mendesing. Pemuda berkulit binatang itu melambaikan tangannya dan membakar semua senjata ajaib yang ditinggalkan oleh kedua murid gunung naga salju. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Pria jujur Meng Yan hanya berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu terlalu sopan, dan tidak perlu memanggilku senior, panggil saja sesama Taois. Long Wei memandang pria jujur ini dan tak kuasa menahan rasa senangnya.
Sebelumnya, ketika ia merasakan pria ini dengan indera spiritualnya, ia menyadari bahwa pria ini menggunakan sihir terlarang dan gila, dan ia pun membiarkan wanita itu pergi lebih dulu. Ini mengingatkan Long Wei pada pamannya yang belum pernah ia temui. Paman saya melakukan hal yang sama saat itu, yang memungkinkan ibu saya pergi hidup-hidup dan saya bisa hadir ke dunia ini. Meskipun Long Wei bergegas datang, dan bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan pedang pembunuh iblis agar tiba lebih dulu untuk merampok dan membunuhnya, akar penyakit yang ditinggalkan oleh teknik terlarang yang dilakukan oleh orang jujur ini sulit disembuhkan. Sayang sekali. Long Wei mendesah. Terima kasih, rekan Taois. Pemuda tampan berkulit putih itu menarik pria jujur itu dan berkata, kami bertiga adalah keturunan keluarga Meng. Ini Meng Yan, yang di sebelahmu Meng Xin, dan namaku Meng Jun. Bolehkah aku tahu siapa Anda, rekan Taois? Batu. Meng Xin juga menggenggam tangan pria jujur itu, dengan air mata berlinang. Pada saat yang sama, ia menatap Long Wei. Ia merasa penasaran dan takjub pada anak laki-laki berkulit binatang itu. Long Wei mengangguk dan berkata, namaku Long Wei. Aku kebetulan bertemu kalian bertiga saat aku pergi ke kota Anchan kali ini. Saudara Long Wei, apakah kamu juga akan pergi ke kota Anchan? Pemuda tampan berkulit putih itu berkata dengan gembira. Kami bertiga juga akan pergi ke kota Anchan. Jika saudara Long Wei tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Meng Yan dan wanita Meng Xin juga tampak penuh harap. Long Wei mengangguk lembut oke. Ketika indera ilahi menyelimuti mereka, Meng Yan sudah mulai melakukan teknik terlarang. Jadi, Long Wei tidak tahu identitas ketiga orang ini. Namun, dari nama mereka, terlihat bahwa mereka berasal dari suku yang sama. Dan mereka tampak muda. Suku yang sama ternyata melahirkan 3 kultivator Purple Man Shan. Semuanya masih sangat muda. Ini bukan suku biasa. Long Wei berpikir dalam hati, dan mereka semua bermarga Meng. Di antara pasukan teratas yang ditandai di peta yang kubawa, ada sebuah keluarga bernama Meng. Long Wei memilih bepergian bersama ketiga orang ini karena ia ingin belajar lebih banyak tentang dunia luar melalui mereka. Lagi pula, catatan tentang dunia luar di keluarga Long terlalu sedikit. Ayo, saudara Long Wei, cobalah anggur berkualitas ini, yang diseduh sendiri oleh keluarga Mengku. Saudara Long Wei, cobalah buah ini. Saya melihat sebuah kapal besar terbang di antara awan. Long Wei dan ketiga Meng duduk terpisah. Di depan mereka terdapat meja-meja dengan buah-buahan dan anggur di atasnya. Long Wei jelas sangat kuat, dan ketiga Meng ingin menjilatnya. Terlebih lagi, jika Long Wei pergi bersama mereka, ia akan menjadi seperti dewa pelindung. Ini benar-benar milik keluarga Meng. Mereka telah bepergian bersama selama lebih dari 2 hari, dan Long Wei semakin mengenal mereka. Di antara mereka bertiga, Meng Junjian paling jago menyanjung, tapi sanjungannya terlalu kentara, sehingga membuat Long Wei merasa sedikit jijik. Penampilan Meng Xin benar-benar luar biasa, dan sulit menemukan wanita secantik itu di keluarga Long. Meng Yan adalah pria jujur yang pernah menggunakan teknik terlarang sebelumnya. Dia juga satu-satunya di antara mereka bertiga yang disukai Long Wei dan bersedia berteman dengannya. Meng Jun benar. Meng Xin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kami di garis keturunan Dongku selalu ditindas dan dieksploitasi. Keturunan langsung dari garis keturunan Dongku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kami, cabang sampingan, tentu saja lebih sengsara. Kami beruntung bisa berkultivasi hingga ke Purple Man Shan. Ingin mendapatkan metode pemurnian ki terbaik? Mustahil. Cabang-cabang lain akan mengeksploitasi kami dan tidak akan membiarkan garis keturunan Dongku kami berkembang. Jadi, setelah kami bertiga menjadi Purple Man Shan awal, kami sepakat untuk berangkat bersama dan menuju kota Anchan. Ada markas berbagai sekte besar di kota Anchan, dan kami bisa mencoba banyak sekte satu persatu. Sayang sekali Shitou. Meng yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Senang rasanya masih hidup. Itu hanya teknik terlarang. Dampaknya tidak terlalu besar. Ngomong-ngomong, kita hampir sampai di kota Anchan. Kita juga punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Ya, kami meninggalkan suku ini. Meng Jun menggertakkan giginya dan berkata, ketika salah satu dari kami menjadi roh primordial Tao di masa depan. Maka orang-orang tua di suku ini akan menyambut kami dengan gembira. Tetaplah membumi, Meng Yan meliriknya. Meng Jun langsung menatap langit dan mendesah. Sayang sekali kami bertiga begitu sengsara. Kami berasal dari keluarga Meng, tetapi senjata ajaib kami tidak sebaik milik kedua murid Gunung Naga Salju. Meng Jun tiba-tiba menatap Long Wei dengan penuh semangat. Saudara Long Wei, kau sangat kuat. Membunuh kedua murid Gunung Naga Salju itu sama saja seperti membunuh ayam. Kurasa senjata ajaib itu tidak ada apa-apanya bagimu. Saudara Long Wei, mengapa kau tidak memberi kami 1 atau 2 senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan kami dan tidak membiarkan kami menjadi beban bagimu? Saudara Long Wei? Hanya 1 atau 2, tidak lebih. Meng Jun menatap Long Wei dengan penuh harap. Long Wei sedikit mengernyit. Meng Jun ini, tidak hanya membuatku tersanjung,
Tetapi aku juga menemukan kelebihan lain darinya. Sifat tidak tahu malu. Tidak ada yang mengeluh punya terlalu banyak senjata ajaib. Long Wei melirik Meng Jun, aku berencana pergi ke kota Anchan untuk menukarkan susunan sihir. Tapi senjata ajaibku terlalu sedikit dan aku khawatir tidak bisa mendapatkannya. Rekan Daois Meng Jun, maukah kau meminjamkanku satu atau dua? Wajah Meng Jun memucat, ia tersenyum canggung, dan mengumpat dalam hati pelit sekali. Terakhir kali aku memuji Tuan Ruxu dari suku kita, Tuan Ruxu memberiku senjata ajaib. Aku sudah lama memuji Long Wei, dan aku sudah menyiapkan anggur yang baik untuk menghiburnya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Melihat dia begitu kuat dan memiliki binatang roh rumah ungu, kupikir itu masalah besar. Pelik sekali. Long Wei terlalu malas untuk melihat Meng Jun. Alasan saya pergi bersama ketiga orang ini adalah, pertama, karena saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia luar melalui mereka, dan kedua, karena saya memiliki kesan yang baik tentang Meng Yan. Saudara Long Wei, Meng Xinlian menunjuk ke bawah dan berteriak, lihat, bukankah itu kota Anchan? Kota Anchan? Long Wei juga menoleh untuk melihat. Jauh di bawah sana, di daratan tak berujung, terdapat sebuah kota besar yang tak terlihat ujungnya. Meski jaraknya ribuan mil, Long Wei samar-samar dapat merasakan ombak yang datang dari kota yang menjulang tinggi itu. Meski ombaknya tampak lemah, kekuatannya tak terbatas. Long Wei merasakan penindasan yang tak terlihat hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Kita sudah sampai, kota Anchan. Ada hasrat di mata Long Wei. Kota Anchan. Meng Jun, Meng Yan, dan Meng Xin semuanya memiliki keinginan dan harapan yang sama di mata mereka, yaitu harapan untuk masa depan. Kudengar terbang di atas kota Anchan dilarang keras. Kalau berani terbang di atas kota Anchan, kau akan kena masalah, kata Meng Jun, dan bersamaan dengan itu, beberapa dari mereka mendarat di tanah. Long Wei memandang kota Anchan di kejauhan, sebuah kota kuno tak berujung yang telah ada sejak zaman para dewa dan iblis. Saat ini, ia hanya berjarak beberapa puluh mil dari kota itu. Long Wei dapat merasakan energi langit dan bumi yang bergejolak tak terbendung terus-menerus berkumpul di kota itu, dan di saat yang sama, ada rasa tertekan yang mengerikan yang memancar darinya. Seluruh kota Anchan adalah formasi yang sangat besar. Kurasa itu pasti formasi tingkat abadi, gumam Long Wei dalam hati. Long Wei, Meng, dan dua orang lainnya berjalan menuju gerbang kota Anchan. Mereka menuju gerbang timur kota Anchan. Gerbang itu lebarnya 1000 kaki dan tingginya 100 kaki. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa megahnya tembok kota Anchan. Ada 321 orang di karavanmu, jadi bayarlah 300 kg emas guntur. Sebuah karavan besar di depan Long Wei, yang hampir semuanya terdiri dari makhluk bawaan, membayar 3 keping emas guntur besar, lalu menerima 300 buku bersampul hitam dan memasuki kota. Bayar 2 kg emas guntur untuk memasuki kota. Seorang prajurit berbaju zirah tahu berteriak langsung kepada Long Wei. Karena Long Wei membawa Bai Shuizi bersamanya, tentu saja itu dihitung sebagai 2 porsi. Long Wei membalikan tangannya dan mengeluarkan 2 keping logam seukuran kuku jari, berkilau hijau seperti emas. Ini adalah emas guntur, yang kepadatannya jauh melebihi emas. Long Wei telah menggunakan sepotong kecil emas guntur untuk membeli pedang Bei Ming. Bagi makhluk bawaan biasa, 2 kilogram emas guntur bukanlah apa-apa, apalagi Long Wei. Ya, setelah menerima Lei Jin, sersan itu langsung menyerahkan 2 buku bersampul hitam. Tak lama kemudian, ketiga anggota keluarga Meng dan Long Wei memasuki kota Anchan. Mereka berempat membolak-balik buku bersampul hitam di tangan mereka. Ada 3 kata kota Anchan di sampul buku itu. Ketika mereka membukanya, mereka melihat bahwa buku itu adalah pengantar untuk seluruh kota Anchan. Kota Anchan memiliki panjang 9.321 mil dan lebar 8.910 mil. Kota ini terbagi menjadi kota timur, kota selatan, kota utara, kota barat, dan rumah Markuis Anchan. Long Wei melihatnya dengan saksama. Rumah Markuis Anchan terletak di pusat kota Anchan. Panjang dan lebarnya 800 mil. Ini adalah area terlarang. Melanggar batas adalah kejahatan berat. Kota timur, kota selatan, dan kota utara adalah tempat aman untuk tinggal, di mana pembunuhan dilarang. Jika ada yang berani melakukannya, itu adalah provokasi bagi istana Markuis Anchan. Oleh karena itu, banyak kultivator independen berkumpul di 3 area ini, yaitu kota timur, kota selatan, dan kota utara, dan bahkan beberapa orang tua tinggal menyendiri di sini, menjalani kehidupan yang damai. Ini juga merupakan tempat tinggal yang disukai beberapa pengusaha kaya. Para pengusaha kaya ini telah meraup kekayaan besar melalui bisnis, dan mereka merasa aman untuk tinggal di kota Anchan. Bahkan, mereka sering mempekerjakan banyak kultivator abadi. Kota Barat, mata Long Wei berbinar. Xicheng adalah tempat paling makmur di kota Anchan. Ada banyak rumah besar di kota Barat, yang merupakan rumah-rumah besar milik beberapa orang berpangkat tinggi atau berkuasa. Tentu saja, ada juga beberapa cabang yang didirikan oleh beberapa suku terkemuka, sekte besar,
dan agama besar. Banyak orang yang datang ke kota Anchan dan ingin menjadi murid akan pergi ke cabang-cabang tersebut untuk mencoba. Di saat yang sama, ada juga area untuk berdagang dan bersenang-senang di kota barat. Hanya satu hal, di kota barat yang ramai dan ramai, pembunuhan hanya dilarang di jalanan. Sedangkan untuk rumah-rumah besar dan cabang-cabang sekte dan sekolah, sekeras apapun pertempurannya, tidak masalah. Tentu saja, premisnya adalah para pemilik rumah-rumah besar dan cabang-cabang ini mengizinkan Anda melakukannya. Harimau Hitam Beishan. Long Wei melihat nama-nama rumah besar di kota barat yang tertera di buku, di antaranya ada nama, Harimau Hitam Beishan. Rumah Harimau Hitam Beishan radiusnya 10 mil. Di kota Anchan, di mana setiap jengkal tanahnya sangat berharga. Rumah Harimau Hitam Beishan begitu luas, seolah-olah sangat kuat. Long Wei berpikir dalam hati, banyak petinggi dari keluarga Beishan, Marquis Anchan, telah membuka rumah-rumah mewah di luar sana, tetapi skala rumah Harimau Hitam Beishan termasuk yang terbaik di antara semuanya. Ini menunjukkan statusnya. Astaga. Meng Jun menepuk kepalanya. Ternyata meskipun terbang dilarang di atas kota Anchan, asalkan kau menjadi seorang Taois Yuan Shen, kau bisa terbang. Kupikir semua orang dilarang terbang. Kata-kata Meng Jun sebelumnya memang sangat meyakinkan. Tetapi ketika ia melihat aturan yang tertulis di buku, ia tentu saja tidak bisa menebusnya. Saudara Long Wei, kota barat Anchan sangat makmur, terutama Yi Baofang di kota barat. Meng Jun mendesak, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kudengar ada ribuan petani yang mendirikan kios di Yi Baofang. Meng Xin juga menantikannya. Meng Yan juga mengangguk. Ayo kita pergi dan melihat. Long Wei juga menantikannya. Yi Baofang merupakan tempat khusus bagi para petani untuk bertukar harta. Long Wei dan rekan-rekannya masuk dari gerbang timur, dan harus menempuh perjalanan melintasi seluruh kota Anchan untuk mencapai kota barat. Perjalanan itu menempuh jarak ribuan mil, dan untungnya mereka bertiga adalah kultivator abadi. Meskipun mereka tidak berani memamerkan kecepatan mereka tiba di Yi Baofang di kota barat dalam waktu setengah jam. Yi Baofang. Sekilas, tempat ini tampak seperti alun-alun besar dengan kios-kios yang berdesakan. Para pembudidaya abadi sedang mendirikan kios-kios. Ada juga batu putih di samping kios-kios tersebut. Di atas batu putih tersebut, tertulis kata-kata hitam yang berisi harta karun yang perlu ditukarkan oleh pemilik kios. Banyak sekali. Long Wei menahan napas. Sekilas, mungkin ada puluhan ribu kultivator abadi. Kota Anchan ini memang tempat berkumpulnya para makhluk abadi dan iblis. Kota ini adalah pusat seluruh Kabupaten Anchan, dan Yi Baofang saja sudah mengumpulkan begitu banyak orang. Yi Baofang memiliki berbagai macam harta karun, bahkan ada yang aneh dan ganjil. Keuntungan berdagang di sini adalah, harganya relatif murah. Sisi negatifnya adalah, tidak cukup aman. Karena berada di kota barat, membunuh hanya dilarang di jalanan kota barat, tetapi tidak di Yi Baofang. Sangat mungkin seseorang akan membunuh orang lain untuk mencuri harta karun tersebut. Tentu saja, hal ini relatif jarang terjadi, karena umumnya, mereka yang berani mengambil harta karun yang cukup berharga cukup kuat untuk mengejutkan orang lain. Meskipun Yi Baofang tidak melarang membunuh, kita tidak bisa menilai kekuatan seseorang hanya dari penampilannya. Bahkan jika seseorang mengeluarkan beberapa senjata sihir langka, siapa yang tahu seberapa kuat orang ini? Mungkin dia hanya seorang Taois yang sengaja bermain-main, kata Meng Xin. Long Wei mengangguk. Xiao Jun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meng Jun berbalik dan sangat gembira saat melihatnya Paman San. Seorang pria parubaya botak berjalan ke arahnya di kejauhan, dengan senyum di wajahnya. Meng Xin dan Meng Yan berbalik dan langsung mengenali pria itu. Mereka pun berkata, Paman Ming. Haha, kalian bertiga sudah meninggalkan suku. Pria parubaya botak itu tertawa. Baguslah kalian keluar. Kalian sudah cukup menderita dan menderita di suku ini. Lebih baik kalian keluar. Apa kalian bertiga baru saja tiba di kota Anchan? Meng Junlian berkata kami baru saja tiba di kota Anchan. Kali ini kami akan menjadi muridnya, tetapi kami penasaran, jadi kami datang ke Yi Baofang terlebih dahulu. Yi Baofang tidak istimewa, hanya saja ada banyak harta karun, mungkin ada beberapa harta karun langka. Pria parubaya botak itu menggelengkan kepalanya, tapi membosankan melihat terlalu banyak. Ini pertama kalinya kalian bertiga datang ke kota Anchan. Aku khawatir kalian tidak akan punya waktu untuk berkeliling setelah bergabung dengan sekte. Aku sudah berada di kota Anchan selama lebih dari 100 tahun, jadi aku sangat mengenalnya. Aku akan mengajak kalian melihat-lihat dan mengunjungi beberapa tempat yang sangat bagus. Meng Jun, Meng Xin dan Meng Yan semuanya sangat gembira. Siapa orang di sebelahnya ini? Pria parubaya botak itu memperhatikan Long Wei di sebelahnya dan Bai Shuize yang mengikutinya. Meng Jun melirik Long Wei tapi tidak berkata apa-apa. Awalnya, dia menyanjung Long Wei, tetapi setelah sekian lama tanpa hasil, dia mulai meremehkan Long Wei. Terutama ketika melihat paman ketiganya. Dia tentu saja melempar Long Wei entah kemana. Lagi pula, dia akan bergabung dengan sekte di masa depan,
Jadi untuk apa repot-repot dengan Long Wei? Ini saudara Long Wei, kata Meng Xin tegas, dia menyelamatkan nyawa kita bertiga. Oh, pria parubaya botak itu langsung berkata, terima kasih banyak, rekan Daois Long Wei. Bagaimana kalau kau ikut denganku agar aku bisa menghiburmu dan berterima kasih atas bantuanmu kali ini? Tidak perlu. Long Wei menggelengkan kepalanya. Meng Xin dan Meng yang keduanya menatap Long Wei dan mencoba membujuknya. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini, kata Long Wei sambil tersenyum, pertemuan ini juga takdir. Kita akan bertemu lagi di masa depan jika memang ditakdirkan. Ya. Meng Yan mengangguk. Meng Jun yang ada di sebelahnya mengangkat sudut mulutnya, hanya tersenyum pada Long Wei tanpa berkata banyak, namun senyumnya jelas-jelas dibuat-buat. Dasar orang dangkal. Long Wei tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati ketika melihat Meng Jun bersikap seperti ini. Melihat ketiga anggota keluarga Meng pergi bersama paman mereka, terutama Meng Jun yang berceloteh di sekitar pamannya, membujuk pria parubaya botak itu untuk tersenyum. Long Wei menggelengkan kepalanya. Saat burung gagak emas hendak terbang di sebelah barat. Setelah berkeliaran cukup lama, Long Wei akhirnya tiba di Beishan Black Tiger Mansion. Sungguh rumah besar yang mendominasi. Long Wei memandangi rumah besar di kejauhan. Di depan rumah besar yang menjulang tinggi itu, yang mencakup area seluas 10 mil, terdapat barisan tentara, dan suasananya sungguh mengerikan, terutama patung batu raksasa berbentuk harimau hitam di samping pintu masuk utama rumah besar itu. Kepala harimau hitam itu memandang sekeliling ke arah orang-orang yang lewat di jalan. Tampak sangat mendominasi. Pejalan kaki di jalan sekitar tanpa sadar menjauhi rumah besar itu dan tidak berani mendekatinya. Long Wei segera berjalan mendekat. Siapa yang datang? Teriak salah satu prajurit di gerbang istana harimau hitam Beishan. Long Wei paham bahwa begitu seseorang berada dalam jarak 10 kaki dari rumah besar itu, maka orang itu akan dianggap berada di dalam batas-batas rumah besar itu, dan Beishan Black Tiger Mansion dapat langsung membunuh penyusup itu. Long Wei membalikan tangannya, dan token harimau hitam Beishan yang diberikan Beishan Bai Wei muncul di tangannya. Melihat token itu, prajurit itu langsung tersenyum dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu siapa yang ingin Anda temui, jadi saya bisa pergi dan melaporkannya. Saya Long Wei, dan saya di sini untuk menemui Tuan Bai Wei dari Beishan. Long Wei berkata sambil tersenyum, mohon beritahu saya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Sersan itu bergegas masuk ke dalam Mansion. Sersan-sersan lain yang menjaga pintu Mansion memandang Long Wei dengan ramah, tetapi mereka tetap bersikap dingin ketika melihat orang-orang yang lewat di jalan. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Seorang pemuda berpakaian hitam dan bermahkota tinggi melangkah keluar. Ia semakin gembira ketika melihat Long Wei. Kakak Long Wei, aku sudah menunggumu lama sekali. Kau bilang akan segera datang. Setengah tahun berlalu begitu cepat. Kau membuatku sedih. Hahaha, kau datang ke kota Anchan, rasanya seperti datang ke rumahku. Kau tak perlu khawatir. Serahkan semuanya padaku. Ia melangkah maju dan langsung menggandeng tangan Long Wei, tanpa penuh kasih sayang. Ayo naik kereta. Sebuah kereta kuda yang bermandikan api muncul dan melesat mendekat. Kemudian berhenti di depan rumah besar itu. Seorang wanita duduk di dalamnya. Ia turun dari kereta dan berkata dengan hormat kepada Beishan Bai Wei, Tuan muda. Naik kereta. Beishan Bai Wei menarik Long Wei dan berjalan menuju kereta. Kereta itu lebarnya sekitar 15 hingga 18 meter. Jadi interiornya tentu saja sangat luas. Begitu Beishan Bai Wei dan Long Wei masuk, Beishan Bai Wei berkata, duduk, duduk. Kereta ini benar-benar nyaman. Long Wei tak kuasa menahan desahan. Ada 12 kursi yang ditempatkan khusus di dalam kereta, dan permukaan kursi-kursi itu dilapisi bulu yang sangat lembut. Sungguh sangat nyaman untuk duduk di atasnya. Tuan Bai Wei, api di kereta ini? Ia tidak merasakan api itu memiliki kekuatan apapun ketika ia berdiri tadi. Itu adalah penampakan luar yang terbentuk dari pelepasan Yuan Li. Bei Shanbai tersenyum dan memerintahkan, pergilah ke Gua Wuyou. Baik, Tuan. Wanita di luar segera menjawab dengan hormat. Wow. Kereta perang yang menyala itu mulai bergerak maju dengan cepat. Kau bisa lihat bahwa pelayanku dan kereta perang itu semuanya boneka, kata Bei Shanbai Wei dengan bangga. Ah, Long Wei terkejut, mereka semua boneka? Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Lagi pula, ini adalah tempat penting klan Beishan. Dan Long Wei tidak akan mudah melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Ya, Beishan Bai Wei berkata dengan bangga, pelayan itu adalah boneka pemberian ayahku. Dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur kesempurnaan Wan Xiang dan dia tak kenal takut dan merupakan pengawal terbaik. Long Wei mengangguk. Kereta ini disebut kereta abadi bintang 9. Beishan Bai Wei berkata dengan bangga, begitu mulai terbang, bahkan para Taois Yuan Shen pun tak akan mampu mengejarnya. Dan kereta ini juga berisi api surgawi bintang 9. Begitu api surgawi bintang 9 keluar, ia akan membakar segalanya. Bahkan beberapa Taois Yuan Shen yang kekuatannya lebih lemah pun bisa terbakar sampai mati.
Apa? Long Wei terkejut. Api surgawi 9 bintang? Bisakah ia membakar roh primordial Tao sampai mati? Bahkan jika ia hanya membakar beberapa roh primordial Tao yang kekuatannya lebih lemah sampai mati, itu sungguh luar biasa. Lagi pula, ia hanyalah harta karun boneka. Haha. Beishan Bai Weilian berkata, penjaga wanita itu pemberian ayahku, tapi aku hanya meminjam kereta abadi bintang 9 ini untuk sementara. Kereta abadi bintang 9 ini adalah kendaraan ayahku. Sekalipun aku menjual semua hartaku, itu tidak akan cukup untuk membeli sebagian kecilnya. Kereta ini hanya ada di kota Anchan, jadi aku bisa menggunakannya untuk sementara. Long Wei tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah mobil milik Harimau Hitam Beishan. Hal ini membuat Long Wei menghela napas panjang. Fondasi keluarga Anchan Beishan sungguh dalam. Seorang Harimau Hitam Beishan bisa memiliki mobil sehebat itu. Harta karun boneka setingkat ini, kereta abadi bintang 9, sudah memiliki kecerdasan. Beishan Bai Wei mengelus sandaran tangannya, dan jelas terlihat bahwa ia sangat menyukai kereta itu. Saat aku menyuruhmu pergi ke gua bebas khawatir tadi, aku sebenarnya sedang berbicara dengan kereta itu. Kereta abadi bintang 9 akan otomatis membawa kita ke sana. Long Wei harus mengakuinya. Begitu mendominasi. Sungguh sangat bergengsi untuk bepergian dengan kereta abadi yang mampu melawan roh Tao. Hal ini membuat Long Wei menyadari kemewahan klan Anchan Beishan. Lihat keluar. Beishan Bai Wei menunjuk keluar. Long Wei juga melihat keluar jendela. Kereta abadi bintang 9 melaju sangat cepat, dan jalanan kota Anchan sangat lebar. Pemandangan di luar berlalu dengan cepat. Tempat paling misterius di seluruh kota Anchan adalah kota barat. Beishan Bai Wei menunjuk keluar. Ketika kau memasuki kota Anchan, kau seharusnya melihat sebuah buku yang menggambarkan kota Anchan. Meskipun buku itu mencantumkan banyak nama rumah besar, apa yang bisa kau pelajari dari nama-nama itu? Rumah Harimau Hitam Beishan cukup besar, kata Long Wei sambil tersenyum. Haha, ada lebih dari 1000 rumah besar dengan tulisan Beishan di depannya. Semuanya adalah rumah besar milik beberapa anak bangsawan dari klan Anchan Beishanku. Rumah-rumah besar itu terbagi menjadi 3 tingkat radius 10 mil, radius 1 mil, dan radius 100 kaki. Beishan Bai tersenyum. Kalau kau pikir ini rumah besar milik orang-orang berpengaruh di klan Beishanku, kau salah besar. Long Wei bingung. Seharusnya ada lebih banyak rumah besar di buku itu, tapi mereka hanya punya nama. Misalnya, rumah Shan Shui, rumah Qiang Wang. Beishan Bai Wei menatap Long Wei. Long Wei mengangguk. Ya, memang ada rumah-rumah besar itu, tapi dia tidak tahu untuk apa. Ada villa untuk pendeta Tao dan para dewa di sini. Beishan Bai Wei menatap Long Wei. Bahkan beberapa dewa dari klan Beishanku tidak memiliki kata Beishan di depan rumah mereka karena umur mereka terlalu panjang. Dengan begitu, orang luar sulit mengetahui berapa banyak dewa dan dewa duniawi yang tersebar di klan Anchan Beishanku. Long Wei diam-diam terkejut. Banyak rumah besar yang kosong. Beishan Bai Wei membicarakan rahasia-rahasia ini. Beberapa tokoh penting di negeri tak berujung di seluruh dinasti Si Agung. Jika mereka datang ke kota Anchanku, klan Anchan Beishanku juga akan mengirimkan mereka sebuah villa. Meskipun mereka hanya datang sesekali, rumah-rumah besar ini juga harus dirawat setiap saat. Jadi, kota Barat Anchan benar-benar campur aduk. Kau tak boleh menyinggung siapapun di depan rumah-rumah besar yang tak kau ketahui asal-usulnya. Beishan Bai Wei berkata, sedangkan kota utara Anchan, sebagian besarnya ditempati oleh Garda Yinglong. Penjaga Yinglong? Long Wei terkejut. Kudengar cabang penjaga Yinglong di Kabupaten Anchan ada di gunung yang menjulang tinggi. Ya, tidak jauh dari sini, namanya Pegunungan Naga Merah. Beishan Bai Wei menggelengkan kepala dan tersenyum. Para pengawal Yinglong semuanya sangat bebas. Siapa yang mau tinggal di pegunungan terpencil itu? Kota Anchan sangat makmur dan ramai, dan juga berfungsi untuk memantau semua kekuatan utama di kota Anchan. Tentu saja, para pengawal Yinglong akan memiliki tempat tinggal yang besar di sini. Long Wei mengangguk. Sebagian besar kota utara diduduki oleh Garda Yinglong. Kota selatan sebagian besar ditempati oleh pasukan kultivator abadi klan Anchan Beishanku. Beishan Bai tersenyum dan berkata, ini sudah menjadi rahasia umum. Tentu saja, ini tidak akan tertulis di buklet sederhana yang diberikan kepada semua orang yang memasuki kota. Hanya kota timur yang menjadi tempat berkumpulnya banyak pedagang kaya dan petani independen. Dalam perjalanannya, Beishan Bai Wei juga memberitahu Long Wei beberapa hal yang relatif rahasia, tetapi hal-hal yang akan diketahui semua orang ketika mereka mencapai tingkat tertentu. Hal ini juga membuka mata Long Wei. Dan ada banyak tempat untuk bersenang-senang di West City. Yang paling terkenal adalah Gunung Tianbao. Gunung Tianbao membentang seluas 960 km. Gunung ini bagaikan sebuah gunung di tengah kota. Seluruh gunungnya cekung. Di dalamnya terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Binatang roh dan Buddha diperjualbelikan, dan ada berbagai macam permainan judi. Singkatnya,
Semua kenikmatan yang bisa kau bayangkan bisa ditemukan di Gunung Tianbao. Beishan Baiwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi Gunung Tianbao ini didukung oleh keluarga kerajaan dinasti Xia Agung. Di tanah tak berujung, ada Gunung Tianbao di setiap kota kabupaten. Entah berapa banyak kekayaan yang telah dihasilkannya untuk dinasti Xia Agung. Aku akan mengajakmu ke Gua Wuyou hari ini. Beishan Baiwei mengedipkan mata pada Long Wei. Tempat hiburan terbaik di seluruh kota Anshan adalah Gunung Tianbao dan Gua Wuyou. Gunung Tianbao ada di mana-mana di seluruh dinasti Xia besar.